Saya kira ini dingin-dingin ini. Beberapa hari Iya, ini di Bandung juga dingin banget. Jadi saya pakai kaos kaki nih di dalam rumah, tapi pakai kaos kaki. Oke, nanti mungkin saya agak interaktif gitu ya, Mas Abu ya. Saya kira biar kita juga berdialog. Saya kira saya akan inikan aja, langsung share PPT saya. Oh, mohon maaf ya, permintaan saya, Allah itu hektik banget, jadi belum sempat ngirim lagi. Oke, nanti saya kirim sekalian deh, Mas Abu. Asik. Ditunggu soalnya semua sama teman-teman semua, Bro. Hatur nuhun. Oke. Ini saya kasih judulnya A Mystic in the World ya, bukan a Sufi. Sufi kan khusus untuk Islamic mysticism ya. Jadi ini saya kira agar lebih luas gitu ya. Jadi bukan hanya di dalam tradisi Islam saja, tetapi di dalam semua tradisi agama-agama yang lain juga gitu. Jadi saya kasih judul A Mystic in the World gitu. Kita bicara mengenai bisa nggak sih sebetulnya kita ini sekarang ini di era modern ini menjadi sufi atau menjadi mistikus gitu ya. Apakah karena mistik selama ini kan hanya difahami sebagai withdrawal from the world gitu ya, lari dari dunia gitu kan. Sehingga wah kalau zaman sekarang apa bisa kita lari dari dunia menjadi mistik? Apakah memang betul begitu artinya bahwa mistik atau sufi itu harus lari dari dunia gitu ya? Nggak boleh kaya, nggak boleh terlibat di dunia-dunia yang lain gitu kan? Sufi kan bayangannya kan orang kan sufi itu gembel gitu ya, bajunya jelek gitu kan? Aduh, nggak boleh terkenal gitu ya, Bu ya? Gitu ya. Jadi saya kira apa begitu gitu? Apa memang begitu gitu ya? Saya kira itu dan biasanya sufi itu kan hanya khusus orang-orang tertentu gitu ya, sehingga nanti ada pertanyaan saya apakah memang begitu gitu. Saya kira yang pertama saya ingin tunjukkan dulu bahwa we all are mystics actually. Sebetulnya kita semua adalah sebagai seorang mistikus atau sufi lah dalam bahasa Islamnya gitu. Di sini saya kutip dari novelis, di sini dia mengatakan if all human beings are lovers, so the distinction would be disappear between mystic and non-mystic. Kalau kita semua ini adalah pecinta gitu, maka sebetulnya nggak ada bedanya gitu ya antara yang orang yang mistikus atau yang tidak itu nggak ada beda gitu. Semuanya mistikus itu kan landasannya kan cinta ya sebetulnya ya. Jadi kalau tadi saya ngajar mahasiswa itu saya kutipkan dari saya cantumkan atau video itu mengatakan bahwa kalau Anda tidak ada rasa cinta terhadap orang lain, terhadap sesama, maka you asik katanya gitu. Jadi itu saya kira betul ya. Kalau kita tidak punya rasa kasih terhadap orang lain, maka sebetulnya you asik, you really sick katanya, kata dia. You really sick and you need help katanya gitu. Wah itu mungkin betul ya. Kalau nggak punya kasih sama orang lain itu betul-betul. Itu statementnya sadis banget. Iya, orang-orang you are really sick katanya gitu. Dia ini Mufti Meng itu loh yang dari yang terkenal itu, walaupun dia kelihatan jenggot-jenggotnya panjang gitu, tetapi ceramahnya bagus, saya kira menarik itu Mufti Meng itu. Nah, itu dia bilang gitu. Jadi you really sick and you need help gitu. Nah di sini saya katakan kalau kita itu lover sebetulnya, dan sebetulnya kita kalau kita tidak menolak ya dari lubuk hati kita itu kan penciptaan itu kan kalau bahasanya bahasa tasawuf, bahasa Ibn Arabi itu kan bermuncul atau berasal dari cinta gitu ya. God karena dia ingin diketahui, cinta untuk dikenal gitu kan, love to be known itu kan. Sehingga kita sebetulnya lahir dari cinta, maka sebetulnya kita adalah human being are lovers gitu. Maka kalau memang begitu ya nggak ada bedanya antara yang mistik dan non mistik. Nah, di sini sebetulnya saya ingin bertanya, kalau di sini saya kasih contoh ya Black Elk di sini, dia bilang bahwa dia punya pengalaman ketika kecil gitu. Jadi teman-teman di sini boleh jadi sebelum saya lanjutkan di sini ada nggak atau mungkin Mas Abu sendiri ada nggak punya pengalaman sesuatu yang itu seolah-olah sesuatu yang ya takut, tetapi sebetulnya ada sesuatu yang aneh gitu yang membuat kita takut atau membuat tapi kita tidak mau cerita kepada orang lain. Iya. Ada nggak yang pernah punya pengalaman kayak gitu, misalnya waktu kecil kayak atau apa gitu? Ada nggak yang mau bercerita?
Oke, mungkin dari teman-teman biar seru ya. Mm-mm. Ada yang mau cerita kah dari teman-teman yang hadir di Zoom? Kalau saya cerita kan saya terus yang cerita nanti. Biar Ya, seru. boleh yang hadir ini coba. Ada nggak yang mau share gitu? Oh ya, saya dulu waktu kecil saya punya gini. Coba. Ada nggak Nah, yang mau silakan. bercerita? Saya ingin Oke, yang mendengar. mau bercerita, yang mau berbagi boleh langsung raise hand. Nanti saya buka mic-nya untuk kita bisa sama-sama berinteraksi. Gimana? Ada nggak yang mau? Ada yang raise hand? Tunggu sebentar, Prof. Mungkin aku pancing pakai ceritaku kali ya. Oke. Oke, kalau Gimana, Mas kalau Abu? kalau cerita aku dulu kecil tuh punya punya satu ya ini salah satu apa namanya yang aku rasain waktu kecil gitu ya. Ada temen tapi yang ibu saya nggak bisa lihat, ayah saya juga nggak bisa lihat gitu. Tapi saya bisa berinteraksi sama si temen ini, bisa ngobrol sama si temen ini, bisa ketawa-ketawa, bisa ya bisa ini aja kayak temen aja gitu. Tetapi ya itu Tapi tadi orang lain nggak lihat gitu? tapi orang nggak lihat gitu. Oke. Nah, itu aku pernah pernah mengalami saat-saat itu gitu waktu kecil sampai pernah di satu kesempatan gitu ya, di satu kesempatan ibu sama ayah ini ibuku juga hadir nih di sini nyari-nyari serumah gitu. Padahal aku tuh lagi main sebenarnya di ujung tempat sekarang tempat dialog positif ini si studio ini ada ini tuh lemari ini gitu ya. Ini Hmm. lemari aku lagi main di sini ibuku bolak-balik nyari seharian sampai wah setetangga-tetangga dicariin semua seharian nggak ketemu padahal aku lagi main di ujung terus aku selesai main keluar dengan santainya ketawa-ketawa keluar aja terus ya udah tuh mama langsung ini stres nyari anaknya hilang padahal lagi ada di situ gitu sih Prof ceritanya. Oke. Oke, terima kasih Mas Abu. Ada yang lain yang mau bercerita mungkin pengalaman Oke, khusus gitu? ini nih ada Syekh Alkaf nih. Oke, mau nggak Syekh silakan. Kalau saya, Bismillahirrahmanirrahim, pengalaman waktu kecil itu suka namanya anak kecil ya suka berimajinasi, Oke, ya. khayalan. Nah, di tengah banyak tumpukan pertanyaan macam-macam namanya. Tapi salah satu yang saya tanya itu saya berimajinasi tentang Tuhan. Tuhan itu gambarannya seperti apa, besarnya seperti apa. Itu saya simpen karena ketika saya cerita kepada orang-orang yang saya anggap dewasa, saya langsung dimarah-marah itu, dimaki-maki. Termasuk orang tua ya, makanya saya simpen terus itu gambaran saya tentang Tuhan ini macam-macam namanya anak-anak ya. Saya bayangkan Tuhan itu di langit lah, Tuhan itu menari macam-macam. Nah itu lamunan saya, khayalan saya, pengalaman saya waktu kecil itu. Dengan ketakutan kalau saya nyampaikan nanti saya dimarahi gitu. Itu kira-kira. Oke. Matur suwun, Habib, matur nuwun. Oke, satu lagi nih, ada dari Bunda Winnie. Oke, Bun, Ya, ada silakan yang Bun. tangan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam. Prof dan Nanda. Prof, kalau saya mau cerita sih waktu kerjaan saya nih pengalamannya luar biasa menurut saya ya. Saya kan kerja di Garuda. Tugas saya waktu itu menghandle pesawat 150 yang crash di Medan gitu ya, di Medan. Jadi di situ saya mengantar semua keluarga penumpang yang crash yang sudah hancur, wajahnya udah nggak tahu deh, nggak keruan gitu ya. Dan di situ ada beberapa orang yang sudah dimasukin ke dalam peti-peti jenazah gitu ya. Ada dua keluarga yang berebutan jenazah gitu loh. Jadi saya juga harus mendampingi. Jadi saya harus buka itu peti matinya, terus saya lihat ternyata bukan, katanya ini adik saya nggak pernah pakai kuteks yang warna-warni gitu. Jadi saya lihat sendiri wajahnya udah gimana gitu. Itu suatu pengalaman yang luar biasa dan suka kebayang-bayang aja sih sampai sekarang. Itu aja, Prof, pengalaman saya. Oke, Bun. Terima Wah, kasih. itu kebayang sih, Bun. Itu luar biasa sih, itu kebayang. Terima kasih, Bun. Pengalaman yang luar biasa. Hatur nuhun. Oke. Assalamualaikum. Silakan, Prof. Oke. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Oke, di sini memang biasanya ada pengalaman yang di sini saya sebut dengan mysticism of childhood ya. Di situ ada seorang Black L ini dia lagi main-main waktu itu dia sebetulnya sebelum waktu itu dia lagi main sendiri yang dengar itu ya semacam mendengar ada orang memanggil dia. Jadi mungkin pengalamannya kayak Mas Abu tadi gitu ya. Dia ada orang seperti memanggil dia gitu. Nah, dia pikir itu ibunya gitu. Tapi kok dilihat kok nggak ada orang gitu ya.
Nah itu kata dia nah itu sebetulnya bikin dia takut gitu. Lalu dia pulang ke rumah gitu ya. Lalu diceritakan lagi di sini, misalnya saya kasih contoh juga. Jadi ketika dia umur 5 tahun gitu ya. Tadi Mas Abu mungkin ya sekitar umur segitu ya Mas Abu ya rata-rata. Segituan ya. Nah, di situ. Nah ketika itu apa namanya dia kan dibikinin itu tadi panah gitu ya, saya kira. Lalu ketika itu dia sedang main gitu, tiba-tiba ada thunderstorm gitu ya. Lalu di situ dia tiba-tiba tuh ada juga di situ ada kingbird sitting on the limb gitu. Itu dia bilang itu bukan mimpi, itu terjadi beneran kata dia kan. Nah, ketika I was going to shoot at the kingbird with the bow my grandfather. Jadi ketika dia mau memanah burung itu gitu, tapi kok tiba-tiba burung itu kok ngomong gitu loh. Dia bilang gini, loh, the cloud all are one-sided. Maksud dia, boleh jadi mungkin itu artinya itu semua cloud itu, awan-awan itu ngeliatin aku gitu lah. Lalu dia ngeliat ke awan itu, dia bilang dia lihat ke cloud, tapi di situ dia lihat ada 2 orang gitu datang gitu ya. Yang satu menyanyikan lagu gitu ya dan lain sebagainya. Akhirnya dia menyanyikan lagunya kayak begini nih. Behold, a secret voice is calling you all over the sky. A secret voice is calling. Gitu dia pokoknya dengar-dengar kayak gitu. Lalu lagi diceritakan lagi di sini ya. Lalu dia lihat itu orang yang datang itu kan. Itu dari mana juga nggak tahu gitu loh. Tetapi ketika dia yang datang orang itu sudah hampir dekat dengan saya gitu, dia tiba-tiba kok hilang juga di situ. Tapi ketika dia hilang, the rain came with a big wind and roaring. Dia bilang ketika pengalaman kayak begini saya juga nggak cerita kepada orang-orang gitu kan. Tapi karena saya juga takut gitu. Nah ini kan sebetulnya hal-hal kayak begini ini kan pengalaman ya, boleh jadi pengalaman spiritual gitu ya, pengalaman mystical gitu. Tapi ketika masa kecil, kenapa ini saya ceritakan di sini gitu? Di sini Black Elk tadi ketika itu mungkin belum namanya belum Black Elk gitu ya. Dia has an original experience of other reality. Nah, di situ ya boleh jadi kayak Mas Abu tadi kan Mas Abu mengalami other reality toh, orang-orang nggak bisa lihat tapi Kang Abu bisa komunikasi. Itu kan realitas yang lain gitu kan. Benar. Di situ. He experienced it without any doubt and uncertainty. Kang Abu kan juga nggak ragu-ragu tuh di situ. Ya betul loh, saya bisa ngomong walaupun kalian nggak lihat, tapi aku bisa nih gitu kan di situ. Nah di situ saya kira itu yang yang terjadi ketika masa kecil. Boleh jadi kita juga punya pengalaman-pengalaman yang kayak gitu, tapi juga nggak mau diceritakan. Gitu ya. Saya ada pengalaman juga, saya merasa bahwa itu pengalaman itu nggak boleh diceritakan. Gitu ketika kecil gitu. Tadi juga tentang Tuhan seperti yang Syekh Muhammad bercerita gitu ya, gambaran tentang Tuhan gitu ya. Kalau anak saya bukan pengalaman, tapi anak saya bertanya waktu 1 atau 2 tahun tuh bertanya, "Mah, Tuhan itu apa toh, Mah?" Gitu, "Mah, Tuhan itu apa toh, Mah?" gitu. Nah, terus ketika orang tua kan biasa bilang itu Tuhan itu di surga gitu kan. Nah, biasanya kalau kita berdoa kan menengadah ke atas ya, Mas Abu ya. Anak saya suatu hari bilang, "Mah, aku nggak mau masuk surga, Mah." "Loh kenapa?" "Takut jatuh." Karena surga di atas. Kalau masuk surga nanti jatuh. Itu kan imajinasi tadi ya. Saya Habib cinta itu gambar anak kecil ketika itu kan. Aku nggak mau masuk surga, Mah, takut jatuh ya. Karena Tuhannya di surga, surganya di atas. Orang-orang ngajarinya berdoa, kenapa kita menengadahnya ke atas? Nah, berarti Tuhannya di atas. Jadi saya kira itu contoh-contoh original experience of other reality gitu ya, yang tadi diceritakan, bukan yang anak saya, tadi yang diceritakan Mas Abu gitu ya, apalagi yang diceritakan oleh Black Elk ini ya. Saya kira itu contoh-contoh bagaimana itu original experience gitu ya, yang itu he is outside himself. Boleh jadi Mas Abu juga ketika itu outside yourself gitu ya, mungkin Anda di luar kesadaran Anda sendiri gitu ya. Anda bisa mendengar, dia kan sudah bisa mendengar a bird speak gitu ya. Kang Abu bisa mendengar orang lain berbicara yang orang lain nggak bisa lihat di situ kan. Mungkin juga orang nggak bisa lihat ini dia bisa lihat 2 men gliding from the cloud di situ. Dia mendengar suaranya, lalu belajar lagu-lagu. Nah itu yang saya katakan original experience of other reality. Itu mysticism of childhood. Gitu ya, ketika kecil mungkin. Maka tadi kenapa saya katakan we all are mistake sebetulnya karena itu.
Gitu ya, kecil kita sebenarnya punya pengalaman-pengalaman kayak gitu ya. Itu saya kira yang pertama gitu ya. Tapi Prof tadi tergelitik sedikit, belok dikit aja ya, kita belok dikit aja. Tadi waktu putra atau putrinya Prof Syafan nanya Tuhan itu apa atau Tuhan itu gimana gitu ya. The best way to answer gitu, Prof. Anak kecil mendescribe Tuhan, seorang orang tua menggambarkan Tuhan ke anaknya, apa menurut Prof Syafa gimana kira-kira? Oh oke. Ketika itu sama pertanyaannya yang saya tanyakan juga. Saya waktu itu kan masih mahasiswa ya, jadi saya bertanya ke Profesor Mukti Ali waktu itu. Mukti Ali adalah dosen saya. Saya tanya, Prof, kalau ngajarin anak kecil tentang konsep tentang Tuhan itu apa toh? Kayak apa gitu? Kata Pak Mukti, nggak usah diajarin, nanti tahu sendiri. Nah, lalu saya nanya juga dengan Romo, karena pembimbing saya kan dulu Romo ya, Romo Katolik itu, Jesuit. Dia tanya, ya pokoknya kalau dia tanya, itu jangan dijawab yang mematikan pertanyaan. Jadi jawabannya itu justru harus memancing pertanyaan berikutnya. Nah gitu, sehingga dia selalu berpikir itu yang saya kira, yang saya selalu bilang itu critical thinking ya, sehingga membuat anak itu kritis terus gitu ya. Tetapi ketika itu yang saya tekankan Mas Abu adalah bahwa God itu loving, compassionate. Itu yang saya kira penting sekarang ini ya, saya kira sehingga anak-anak itu tidak membayangkan tadi, tidak memberi gambaran tentang Tuhan yang mungkin yang menakutkan gitu kan, tetapi Tuhan itu loving, compassionate, sehingga ketika ada sesuatu yang itu tidak sesuai gitu, anak saya kan ketika saya bimbingan itu kan selalu ikut gitu ya, dan bimbingan tadi promotor saya kan Romo ya, lalu teman-teman dari Buddhis gitu sering datang ke rumah, itu pimpinan agama Buddha itu Bante Panna pernah datang ke rumah nganterin parcel gitu, waktu saya mau ke Amerika juga beliau bawa oleh-oleh gitu ke rumah gitu. Jadi anak saya sudah biasa gitu ya, sehingga ketika dia masuk SD itu, Kang Abu mungkin saya sudah pernah cerita ya, dia masuk SD tiba-tiba SD kelas 1 itu pagi-pagi dia lari-lari gitu, ya sebetulnya protes, saya tahu dia sebetulnya protes ya. Ketika itu dia tanya, Mah, apa betul Mah nanti itu yang masuk surga itu cuman kita aja Mah orang Islam, yang lain masuk neraka? Nah, itu kan saya kira karena di dalam ajaran kita ini, ajaran yang saya tanamkan ke dia adalah Tuhan itu compassionate loving. Kalau Tuhan compassionate loving, dia melihat bahwa Romo ini baik sekali, orang-orang non-Muslim ini kepada mama baik sekali. Anak saya itu kalau ikut datang bimbingan itu, Romonya itu udah nyiapin itu loh, Mas Abu Iya. Udah ngelihat sendiri juga gitu ya, Prof ya, udah benar-benar menyaksikan sendiri gitu ya. Iya. Bisa disiapin tableron itu, coklat. Anak kecil kan senang sekali kan. Jadi dia lihat, ini orang kok baik sekali. Memang ajaran Mama kan menekankan bahwa Tuhan itu compassionate. Tapi kok ketika sekolah kok orang baik ini kok mau masuk neraka katanya. Dia kan protes sebetulnya kan. Katanya Tuhan itu maha baik. Tuhan itu compassionate, loving. Tapi kenapa ini teman-teman Mama yang baik ini kok nanti dimasukin neraka? Dia protes itu lari-lari itu saya dalam hati ini dia, saya gitu kan. Lalu itu saya bilang masuk surga atau masuk neraka itu is not your business. And not your teacher business gitu. Itu bukan urusan kamu dan bukan urusan gurumu. Yang penting buat kamu adalah bagaimana kamu bersikap baik terhadap orang lain dan appreciate orang lain gitu. Itu loving-nya dan compassionate-nya itu. Saya kira di situ ya, Mas Abu. Hatur nuhun. Terima kasih. Nah, ini saya kira tadi yang kembali ke pengalaman mistik anak-anak tadi ya. Itu kan biasanya ada di dalam native culture gitu ya, di dalam tradisi-tradisi, ada satu tradisi-tradisi di masyarakat yang native gitu ya, budaya-budaya itu biasanya ada ketika kita mau ada ritual ya, ketika mau mungkin masuk ke satu kondisi tertentu gitu ya. Nah, cuma di sini saya kasih contoh saja, misalnya di sini ada cry for a vision, itu is a kind of prayer that is the center of native religiosity. Jadi di satu masyarakat tertentu ada semacam upacara-upacara kayak begini. Gitu ya, di situ ada juga yang untuk lamenting gitu dan lain sebagainya, ada yang nanti ekspresi untuk minta kesembuhan untuk orang saudaranya yang sakit, itu contoh-contoh saja. Nah, artinya apa di sini
Itu tadi ada mystical experience ketika childhood. Maka pertanyaan saya di sini, ini boleh dijawab Mas Abu dan teman-teman yang di sini. Is mysticism something to be enjoyed by select few, or is there something in it for everybody? Apakah tasawuf itu atau mysticism itu, ya, itu sesuatu yang bisa dinikmati oleh siapa saja, atau hanya untuk orang-orang tertentu saja, atau setiap orang bisa punya itu, bisa punya pengalaman itu? Ya. Kalau opini, pendapat saya sih ini for everybody sih. Semua orang ya bisa enjoy untuk menjadi mysticism, artinya bisa mengalami dan bahkan atau mungkin dianya tidak sadar kalau itu adalah kejadian itu, tetapi ya mungkin ini jawabannya mau buat saya adalah for everybody sih, Prof. Oke. Tesis saya juga begitu, Mas Abu ya. Jadi saya mana ini tadi? Kok kembali ke situ. Oke. Ini tesis saya juga begitu. Mysticism can be part of every religious people life. Boleh jadi itu semua orang beragama punya pengalaman itu, gitu ya. Tentu saja kita tidak harus menolak bahwa di sana ada orang yang punya intense mystical experience, yang pengalaman mistiknya luar biasa. Kita kan punya tokoh-tokoh semacam yang kita kaji, Jalaluddin Rumi, gitu ya. Ada Meister Eckhart di dalam tradisi Katolik, gitu ya. Ada misalnya Teresa Avila, gitu ya. Ada Franciscanes, gitu ya. Francis Assisi, gitu. Ada Bonaventure dan lain sebagainya itu. Itu memang orang-orang yang punya more intense kind of mystical experience. Boleh jadi pengalaman dia lebih mendalam dibanding kita yang rata-rata ini. Tetapi paling tidak sebetulnya itu bisa menjadi bagian dari kita semua. Sehingga di sini kenapa judul kita ini adalah bahwa mistik itu kita bisa nggak menjadi mistikus, karena memang sebetulnya mysticism atau sufism itu bisa dialami oleh semua orang, adalah for everybody sebetulnya. Nah sekarang maka itu yang saya sebut dengan demokratisasi mysticism. Artinya apa? Mysticism bukan hanya untuk elit tertentu, gitu ya, bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja, gitu. Not to understand as an elitist affair of few select people, gitu, bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja, misalnya orang-orang terpilih tadi, tetapi untuk kita semua, gitu. Di sini saya katakan something, mengikuti pandangan ini, buku ini, something that shine into the childhood of all, and in which no one has yet been homeland. Jadi tadi sudah contoh-contoh tadi ya, pengalaman-pengalaman mistik ketika kecil. Jadi itu sebetulnya dalam rangka mendemokratisasi mistisisme. Artinya mistik itu hak semua orang atau bisa dialami oleh semua orang, tidak hanya untuk elit-elit tertentu saja. Nah, cuma boleh jadi walaupun kita tadi punya pengalaman mistik ketika kecil ya, Mas Abu, tapi boleh jadi kita buried that mystical experience itu. Ya toh, karena tadi kan nggak mau diceritakan kepada orang lain, sehingga di situ mungkin pengalaman itu mungkin begitu mengesan gitu, tetapi itu di sini kita mystic of various ages have called upon this buried experience, itu dianggap sebagai pengalaman yang kita kubur karena mungkin tidak diceritakan, dan mungkin sekarang kita tidak lagi membicarakan tentang itu. Gitu ya, itu makanya kita sebut sebagai sebetulnya buried mysticism of childhood. Jadi kita ketika kecil sudah punya pengalaman mistik itu, tetapi kita tanam, mungkin tidak dieksplor lagi, tidak dikembangkan lagi ketika kita sudah dewasa. Padahal sebetulnya nanti justru karena mysticism itu adalah milik semua orang, bahwa itu adalah semacam kita sudah punya benih sejak kecil, maka sekarang tinggal bagaimana kita mengembangkan itu. Nah, sayangnya di sini seringkali kita buried itu, ya, kita tanam itu, nggak lagi dikembangkan. Sehingga pertanyaan selanjutnya adalah who is a mystic? Siapa sebetulnya yang mistikus itu? Siapa sebetulnya yang kita sebut sebagai sufi? Atau apa toh sufism, apa toh mysticism gitu? Apa toh tasawuf itu misalnya kan? Nah, misalnya definisi mistik. Sebelum ke definisi mistik, sebetulnya kan manusia itu kan ada beberapa model ya. Paling tidak di sini saya tulis ada 2 different type of individual.
dalam kaitannya dia lebih tertarik kepada dunia material atau spiritual. Dalam kaitannya itu ada dua model orang. Yang pertama adalah a person who has little or no interest in the world beyond the senses. Yang gak ada interest sama sekali. Itu ada loh model orang yang seperti itu gitu ya. Walaupun mungkin sebetulnya semacam penolakan ya. Walaupun sebetulnya mungkin ada, tetapi dia memang tidak mau gitu ya, nggak punya interest sama sekali di situ. Nah, di sini he responds to the word in which his senses report to him and a large measure limit himself to that word. Jadi semata-mata pokoknya yang itu yang bisa dia rasakan gitulah, atau lebih ke material saja, bukan spiritual. Itu yang pertama ya, model yang pertama. He live biologically and seem to care little about intrinsic values gitu. Apalagi mengenai transcendental realities, itu tidak terlalu peduli. Itu model yang pertama. Nah, yang model yang kedua, a type of man who is saturated with the word of spirit. Yang itu memang betul-betul memang dia cenderung ke spiritual. Sehingga dia is not satisfied with merely biological existence, nggak terpuaskan yang hanya dengan eksistensi biologis saja di situ ya. Sehingga dia punya semacam ada semacam gift gitu ya, punya gift of sensitivity. Gitu. Dia punya terhadap a deeper environment of the soul. Dia lebih sensitif terhadap jiwa-jiwa manusia di situ. Karena memang dia tidak semata-mata puas dengan biological existence. Itu model yang kedua. Sehingga he is conscious of a reality beyond reality. Dia sadar bahwa di sana ada realitas yang lain. Itu sebetulnya ya di situ. Sehingga orang yang kedua ini, tipe yang kedua ini kita bisa sebut he is a mystic. Karena dia punya concern di situ. Kalau yang pertama kan sama sekali nggak mau tahu lah, gitu kan. Nah, itu kalau kita bicara who is a mystic, ya kan. Sebetulnya gini, kalau kita mau umpamakan, kalau William James itu ya, Mas Abu, itu sebetulnya kalau kita bicara pengalaman mistik, orang yang tidak mengalami itu ya memang tidak akan paham atau susah mengerti. Sama seperti misalnya begini. Kita nonton konser ya Mas Abu ya. Kalau orang yang tidak punya rasa konser, rasa musik gitu ya, jiwa musik, itu kan nggak ngerti ini musiknya, ini konser ini bagus atau enggak, itu kan nggak ngerti. Ya. Nah itu sama gitu ya. Saya kira orang yang tidak punya itu, kalau bahasanya William James begitu. Jadi itu ada semacam rasa gitu ya. Maka kalau bahasa tasawuf itu kan menggunakan taste gitu, pakai kolb gitu. Jadi bukan pakai yang lain, tapi taste itu dengan rasa tadi. Sehingga who is mystic, kalau begitu siapa sih sufi atau siapa sih mystic? Kita bisa katakan one who is consumed by a belief that the word which he experienced through his senses is merely a veil which hide from him the real word. Jadi dia percaya bahwa ini kan hanya ada semacam penghalang sebetulnya untuk kita ketemu dengan sesuatu yang justru ada beyond that gitu, yang ada di balik itu gitu. Nah, orang-orang yang tadi punya rasa mistik itu, dia punya rasa itu bahwa ini sebetulnya tidak hanya seperti ini, ada sesuatu di balik itu. Nah, itu saya kira tadi ada sense-nya, tadi ada taste-nya di situ. Nah, penetrating this way by which he feels separated from the true reality is his paramount concern and his high objective. Kalau begitu, karena dia merasa bahwa di situ ada sesuatu yang tersembunyi di balik real world itu, yaitu something beyond, maka yang dia lakukan adalah bagaimana dia bisa mencapai itu. Yang tadinya membuat dia terpisah, lalu bagaimana keterpisahan ini terjembatani tadi dengan model-model atau cara-cara bagaimana dia bisa menyingkap itu sehingga bisa ketemu dengan yang the real world itu. Itu mistikus. Sehingga para mistikus itu percaya bahwa in the possibility of direct intercourse with the being of being. Mereka percaya bahwa kita bisa ketemu langsung dengan Tuhan gitu. Tidak harus melalui revelation, tidak harus lewat wahyu atau ritual, enggak hanya dengan istilahnya ajaran-ajaran semacam itu gitu ya, tetapi kita bisa direct contact, bahasa sekarang itu. Bisa kontak langsung. Itu kepercayaan para mistikus. Ya, nanti kita bicara lebih jauh, ini saya kira pengantar lebih ke depan dulu, lebih pengertian ke depan. Sehingga Tuhan bagi para mistikus itu bukan hanya sekedar objek. Kalau kita ini kan Tuhan itu kan objek penyembahan kita toh.
Ya, Ya enggak? Bagi mistikus itu bukan objek, tetapi experience. Bagaimana saya bisa mengalami berjumpa dengan Tuhan, kan begitu toh? Bagaimana intercourse, bagaimana with the being of being gitu. Bagaimana bisa ketemu, encounter dengan the being of being itu. Sehingga Tuhan bukan lagi sebagai objek yang hanya disembah saja, tapi di situ bagaimana kita bisa betul-betul bisa ketemu dengan Tuhan di dalam pengalaman. Itu saya kira who is the mystic. Nah, kalau begitu sekarang kalau begitu apa itu mysticism? Nah, di sini saya kira kesimpulannya adalah kalau begitu mysticism karena tadi percaya bahwa kita bisa ketemu dengan langsung dengan Tuhan, maka mysticism is the immediate consciousness of God. Kita sadar bahwa kita juga bisa punya pengalaman langsung dengan Tuhan. Ada kesadaran itu gitu. Itu dianggap itu direct experience of religious truth. Ya, mungkin ada orang yang nggak percaya karena ya tidak gitu ya, karena ini juga perspektif. Tapi dari cerita-cerita yang sebelumnya tadi itu, sehingga kalau orang yang percaya kepada yang tadi, yang bukan hanya semata yang dia tidak puas dengan yang hanya biologis saja, dia akan punya kesadaran ini bahwa dia tahu bahwa kita bisa bertemu langsung dengan Tuhan, atau bahasanya tidak bertemu langsung, atau di sini bahasanya consciousness, ada kesadaran langsung. Nah, di sini saya kira penting consciousness, karena kadang-kadang kita itu our consciousness kan kadang-kadang hilang. Boleh jadi our consciousness baru ada muncul ketika kita berduka cita, baru lapor sama Tuhan, Tuhan kok aku begini ya, kenapa ya Tuhan ya gitu. Tapi waktu berbahagia ria nggak ada itu consciousness dengan Tuhan gitu, lali gitu kan. Lupa gitu kan. Itu saya kira yang terjadi gitu ya, sehingga ketika kita korupsi lupa, itu nggak ada consciousness of God gitu di situ kan. Sehingga ketika sholat tok gitu, tapi ketika kerja korupsi nggak ada lagi itu consciousness of God gitu ya. Jadi maka di sini saya kira kenapa mistisisme atau sekarang sufisme itu penting untuk diajarkan, karena di sini juga mengajarkan bagaimana kita selalu consciousness of God. Karena sebetulnya ayat atqakum itu, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Bertakwa itu kan artinya sebetulnya adalah consciousness of God. Oke. Ya, sehingga dimanapun Anda sadar bahwa oh ya, saya ini tidak sendiri, ada Tuhan yang melihat saya. Itu saya kira sehingga akan selalu sadar di situ. Sehingga kalau kita melihat kepada rumusan dari Following Mysticism dari Rufus John di sini, saya kira ini juga lebih jelas lagi. Mysticism is an immediate, intuitive knowledge of God or of transcendent reality or divine presence. Jadi kita memang sadar betul ada kehadiran Tuhan itu ada di situ. Itu saya kira secara umum mengenai mysticism. Ya, sehingga di sini saya katakan mysticism is not opinion. Bukan hanya pendapat itu, tapi memang ada orang mengalami langsung di sini, not a philosophy, gitu ya. Juga bukan cara-cara bagaimana kita bisa, bisa gimana ya caranya saya bisa punya ilmu-ilmu yang kayak klenik-klenik itu misalnya. Bukan itu juga. Kan? Tapi juga bukan hanya, it is not merely the power of contemplating eternity, bukan hanya bagaimana kita bisa berkontemplasi mengenai Tuhan di situ, tetapi it is not to be identified with any religious queerness, tetapi di sini adalah apa? Di sini. It is the name of that organic process which involve perfect consummation of the love of God. Sehingga tadi di pengantar saya katakan kalau kita semua adalah lover, maka nggak ada bedanya antara mistikus dengan yang bukan mistikus. Karena di sini yang namanya mistik itu adalah bagaimana kita involve perfect consummation of the word of the love of God di situ. Atau dengan bahasa yang ringkas lagi di sini, the art of establishing his consciousness relation with absolute. Bagaimana kita seni membangun kesadaran kita untuk bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Itu saya kira secara ringkas mistisisme itu kayak begitu. Nah, sekarang kenapa kok itu muncul? Kenapa tadi saya tunjukkan dulu misalnya mysticism of childhood. Sebetulnya saya ingin bicara di sini kenapa mysticism itu muncul? Kenapa ada kesadaran kayak begitu? Ya. Di sini kan tadi kesimpulannya adalah tadi establishing
consciousness relation with absolute. Maka di sini secara mudah namanya mysticism itu adalah respond to man deep desire to experience closeness with God. Sebetulnya kita semua itu kan punya desire, punya keinginan untuk bagaimana berhubungan dekat dengan Tuhan. Nah, mysticism itu seperti itu. Gitu ya, bagaimana kita punya respon untuk bagaimana kita punya hasrat untuk punya pengalaman dekat dengan Tuhan. Nah, kenapa itu muncul di sini? Ketika kita masih pada periode primitif, gitu ya, zaman dulu itu, sebetulnya kita nggak butuh mistisisme, Mas Abu. Karena apa? Zaman dulu, zaman primitif itu, semua lingkungan itu kan full of God. Semua itu kan penuh, semuanya ada banyak Tuhan toh di situ, Tuhan ini pohon ini, itu ada makhluk halusnya, ini ada Tuhan. Semuanya kan kita full of God di situ, ya toh. Setiap kita nengok kemana itu ada sesuatu yang itu disebut Tuhan. Toh, sehingga he was close to what he believed to be God. Ketika itu zaman itu ya, periode primitif lah bahasa kita itu sebetulnya sudah ke sana. Sehingga kan ada goddess ya, bahkan ada tuhan-tuhan perempuan gitu ya. Tuhannya banyak di situ kan, full of God itu tadi. Ya. Nah, when man advance intellectually, morally and spiritual, his concept of God change accordingly. Tetapi begitu manusia itu meningkat intelektualitasnya, moralnya, spiritualitasnya, maka konsep tentang Tuhannya juga berubah. Tadi toh ketika anak kecil, anak saya ketika tanya, "Ma, Tuhan itu apa?" gitu kan. Dia pikir Tuhan itu, tapi nanti begitu besar kan dia akan tambah ilmunya, lalu berubah pemikirannya tentang Tuhan, konsep tentang Tuhan. Ya kan? Kalau nggak berubah itu saya kira bahaya itu. Kalau anak kecil masih anak udah besar konsepnya masih Tuhan tentang Tuhan waktu zaman kecil. Nah, di sini memang ketika dia semakin advance intelektualnya atau moralnya atau spiritualnya, his concept of God change. Nah, ketika itu, at this time, God was viewed by him as transcendent being. Nah, mulai tadi, kalau yang di primitif itu, dia sekitarnya kemana-mana, dan ada Tuhan, di sini, ada itu ada pohon itu, ada spiritnya loh, pohon. Kan semuanya begitu. Di zaman primitif kan begitu, toh kepercayaan. Tapi begitu kita sudah semakin cerdas, Tuhan itu ya transenden, bukan yang kayak begituan gitu misalnya kan. Sehingga, but one who allow himself to be reached by obeying certain laws, by establishing places and time for worshiping him and performing for his various ritual in him. Jadi in his heart. Jadi ketika kita sudah secara intelektual, secara moral, secara spiritual itu meningkat, kan lain. Kita melihat Tuhan itu sebagai transcendent being gitu ya, yang kita harus memberikan ritual atau menyembah kepada dia. Nah, maka disinilah muncul kan yang kita sebut dengan agama toh. Yaitu, this approach to God, occasion institutional religion. Disitulah muncul agama yang terinstitusi, artinya organized religion. Agama yang terinstitusi di situ karena orang sudah mulai advance spiritualnya, intelektualnya. Lalu di situ muncul agama. Ya kan? Nah, tetapi kemudian dalam perkembangannya apa? Kita kan bicara emergence of mysticism. Nah, ketika sudah early state of institutional religion, manusia need for feeling close to the absolute. Ya, ketika di early state, ketika masa awal di situ sudah ada institutional religion, kebutuhan manusia untuk bagaimana dekat dengan Tuhan itu kan sudah terpenuhi. Ya kan? Kan tadi saya jelaskan ada desire, semua orang itu ada desire, ya kan. Nah, ketika di early state of agama itu sebetulnya keinginan untuk ketemu Tuhan, untuk dekat dengan Tuhan itu sudah terpenuhi. Tetapi ya, dengan berjalannya waktu gitu, ini kita bicara sejarah ya, bicara emergence of mysticism. Dengan berjalannya waktu, kelihatannya agama mulai involve itself more and more with the material world. Ini sama di dunia tasawuf begitu. Kenapa tasawuf muncul? Itu karena ketika itu orang sudah mulai banyak terlibat atau agama lebih banyak terlibat dengan persoalan yang sifatnya material world. Sehingga apa? It mission consequently lost it pristine fire and fervor. Jadi sudah kelihatan spiritnya sudah hilang lah gitu ya. Karena sudah banyak terlibat dengan material world.
dalam perkembangannya. Sehingga apa? Orang individu yang lebih sensitif di situ, dia tidak lagi merasa terpuaskan dengan itu. Awalnya kan tadi dengan munculnya agama, dia sudah terpuaskan cara apa bagaimana merasa dekat dengan Tuhannya. Tetapi begitu dengan berkembangnya waktu, agama kok semakin cenderungnya kok ke sana, ke dunia material, dia nggak lagi terpuaskan di situ. Sehingga mereka mulai seek satisfaction for the spiritual need elsewhere. Cari kepuasan di luar. Nggak lagi ngikut, ini kok agama ini kok sudah bicaranya kok begini. Mau material mungkin tidak memuaskan lagi secara spiritual. Orang cari apa ya yang bisa memuaskan spiritualitas saya. Cari sesuatu yang lain. Nah, it was at this juncture that mysticism emerged. Ketika itulah muncul. Ya, di situ and spread wherever man was in search for a formula for closing the gulf between himself and God. Sehingga dia mencari apa ya yang bisa membuka ini batasan yang menutup antara saya dengan Tuhan itu apa? Karena tadi agama ternyata sudah terlibat dengan yang hal-hal yang sifatnya material saja, mungkin tidak bisa memuaskan jiwanya, dia mencari sesuatu yang lain, lalu dia cari sesuatu formula yang bagaimana ini kebutuhan saya bisa lagi terpuaskan. Tidak lagi melalui organized religion misalnya dalam hal ini gitu. Ya, di sini sehingga di sini ada nanti dikenal dengan hermeneutic of hunger, karena memang ada orang yang memang hunger, ada orang yang memang haus lapar dengan spiritualitas yang ternyata organized religion tidak memuaskan dia lagi. Nah, disinilah orang mulai apa yang disebut dengan tadi mencari atau munculnya mistisisme itu di situ, karena hasrat keingintahuan orang, karena hunger for itu gitu ya, karena ingin untuk itu. Nah, sekarang mulai kita masuk, kalau begitu di dunia modern bagaimana? Di sini saya bicara mysticism and modernity. Ya, ada satu saya ngambil kutipan dari Don Cupitt di situ, ada bukunya. Kenapa tuh orang modern kok sekarang sudah banyak tertarik kepada mysticism? Ya toh? Karena tadi di sini dari awal karena mungkin agama sudah tidak bisa memuaskan dia, lalu dia mencari jalan lain. Tapi sekarang, kenapa di dunia modern justru orang modern yang banyak tertarik di sana? Ternyata apa? Memang betul kata Don Cupitt di sini. Mysticism fundamental attraction to the postmodern mentality is its subversive character. Karena di dalam tasawuf, di dalam mysticism itu, Anda itu kan boleh protes, gitu ya. Dia selalu, it has always been a protest against dogmatic theology. Mungkin di tradisi agama-agama itu harus begini, nggak boleh begitu. Tasawuf nggak mau lagi begitu. Sehingga bahasanya Don Cupitt itu adalah, kenapa itu menarik orang banyak, kenapa orang modern tertarik untuk itu? Karena karakter subversifnya itu. Dia bisa menyerang atau melawan agama yang dia pikir itu tidak memuaskan diri sendiri itu. Nah, di situ. Apalagi saya kira selalu bahkan lebih banyak lagi, more often than not, it also serves as female critique of male-dominated religion. Nah, ini buat perempuan-perempuan ini, biasanya mereka lebih suka kepada mistik, kepada tasawuf, karena apa? Dia nggak mau lagi agama yang hanya didominasi oleh laki-laki. Ya kan? Maka ini dikatakan sebagai female critique, gitu. Karena dianggap bahwa agama kok didominasi laki-laki. Nanti saya kasih contoh. Apa contohnya male dominated religion di situ? Ya, sehingga di sini bicara lagi tadi mengenai demokratisasi di sini. Social aspect of new mysticism with refer to a democratization atau laicization of mystical experience sebagai hasil dari pervasive interest in religious life. Jadi rupanya di situ kenapa orang modern lebih banyak tertarik, rupanya juga bukan hanya modern dalam arti orang-orang elit saja, tetapi juga lay people. Artinya lay itu bukan orang-orang yang tokoh agama atau romo-romo saja di situ, tapi banyak juga orang-orang yang awam gitu atau yang egalitarian lah di situ, yang dia mulai tertarik dengan mysticism atau dengan tasawuf karena aspek demokrasinya itu. Dia boleh punya istilahnya pandangan sendiri, cara sendiri yang mungkin tidak terikat dengan agama di situ dalam tanda petik ya, tidak terikat dalam tanda petik gitu. Itu ada yang angkat tangan mau di dulu atau enggak, Mas Abu?
nanti aja selesainya Bu Syafa. Ya, oke. Nah, sekarang saya kasih contoh ya. Yang saya kira kita bisa aplikasikan sekarang, dan pengertian tasawuf yang tadi saya katakan itu withdrawal from the world, biasanya orang mengatakan begitu, lari dari dunia. Ini saya kasih contoh bahwa tasawuf itu bukan lari dari dunia. Sehingga kita di era modern begini, bisa, dan bahkan agama harus incorporate Sufism. Kalau enggak, kering gitu. Nah, apa ini? Saya kasih contoh, namanya Dorothy Soli. Dia seorang teolog dari Jerman. Ini orangnya. Ya. She is known as a Marxist spokesperson and Christian theologian. Dia seorang teolog Kristen, tetapi dia adalah juru bicara Marxist. Anda bayangkan, Kristen teolog tapi juga Marxist, ya kan? Tetapi juga apa? She live a life of admirable political activism. Dia aktif secara politik, gitu. Tetapi juga dia banyak menulis mengenai bagaimana hubungan antara jiwa dengan Tuhan. Nah, jadi bukan hanya semata-mata teolog lalu dia cuman dekam di rumah, mikir gitu ya, menjadi pemikir enggak, tapi dia juga Marxist spokesperson, dia juga aktif secara politik, dan tidak hanya itu saja di sini. The woman who took to the street in Germany, ya, ketika itu di Jerman ada protes tentang nuklir di situ ya. Dia protes, ikut demonstrasi juga ketika itu. Nggak setuju dengan itu. Tetapi yang juga, and who was arrested ya, yang mungkin sampai ditangkap polisi karena protes itu gitu. Tetapi adalah is the same person who speak eloquently of our need to transcendent and passion for the infinite. Jadi orang yang aktif begitu, politik, segala macam aktif, tapi juga rupanya spiritualitasnya mendalam di situ. Karena dia banyak menulis tentang itu juga. Saya tunjukkan tadi, nanti kenapa ini menjadi semacam tadi, female kritik tadi ya, untuk male dominated religion, ya, kritik perempuan terhadap agama yang dianggap sebagai itu didominasi oleh laki-laki. Ini contohnya dia. Dia begini. Ini kata dia, today, seperti yang tadi saya sudah singgung, religion must incorporate mysticism or die. Sekarang ini agama harus di situ melibatkan atau di situ harus ada aspek tasawufnya. Kalau enggak mati itu, enggak ada spiritnya, die. Nah, tapi apa yang dimaksud spiritualitas atau mysticism di situ? Spirituality that must lead to world changing action. Jadi bukan withdrawal from the world. Bukan lari dari dunia tasawufnya itu, tetapi adalah world changing action. Bagaimana Anda bisa berbuat sesuatu yang itu bisa merubah dunia. Itu namanya spiritualitas atau mysticism. Yang itu bisa diaplikasikan secara di dunia modern sekarang ini. Karena sebetulnya memang, walaupun secara tradisional atau di klasikal konsep-konsep tasawuf dari tokoh-tokoh itu sebetulnya juga tidak withdrawal from the world dalam arti lari dari dunia. Karena intinya adalah sebetulnya adalah kita detachment. Kalau bahasanya dalam mistik Katolik itu namanya detachment. Jadi kita ada jarak. Ya, jadi boleh kaya. Mas Abu misalnya boleh kaya raya, walaupun tetap mau menjadi sufi misalnya boleh sekali kaya raya. Tapi Mas Abu harus detach. Artinya apa? Mas Abu nggak attach, nggak lengket dengan kekayaan itu. Gitu. Tapi yang perlu detach juga bukan hanya orang kaya. Orang miskin, misalnya saya cuma punya sepeda gitu ya, sepeda ontel itu misalnya. Saya ke kampus tuh selalu pakai sepeda ontel misalnya, tapi suatu hari sepeda saya hilang misalnya kan. Ini yang dicontohkan oleh guru saya yang mengajar tasawuf. Ketika sepeda saya hilang, saya ini berduka cita. Aduh, sepeda satu-satunya yang saya pakai untuk kuliah gitu, untuk kerja, untuk ke kampus kok hilang gitu. Wah, berduka cita sekali. Itu sebetulnya nggak bakat kita jadi sufi itu, Mas Agus. Nggak bakat ya. Nggak bakat itu. Attachment-nya tinggi banget. Iya, itu. Okay. Kita kan lengket dengan sepeda itu, artinya sedih, berduka sekali sepedanya hilang gitu kan. Kalau kita punya tadi detach kita ya, ada jarak itu nggak lengket. Nah itu sebetulnya yang dimaksud dengan sufisme, sehingga nanti
di bahasan yang hampir akhir itu saya kira akan ada contoh yang lain. Kembali ke sini, ke Dorothy Soul ya. Jadi ingat di sini bukan withdrawal from the word, tapi word changing action. Ya, tasawuf itu. Nah, ini ungkapan Dorothy Soul sendiri. Dia bilang, kenapa saya kok lebih cenderung kepada mysticism? Nah, di sini dia bilang, was the dream of finding a form of spirituality that I was missing in German Protestantism. Karena saya ingin mencari satu spiritualitas yang ketika itu nggak ada di Protestantisme Jerman. Yaitu apa yang saya cari, dia bilang, yang less dogmatic, tidak terlalu dogmatik banget gitulah, jangan terlalu banyak dogma saja di situ. Less cerebral and engaged in word, dan bukan hanya dalam kata-kata saja, diucapin saja. And less centered on man. Jangan terlalu hanya berpusat kepada laki-laki. Ini kan tadi yang saya katakan tadi, kritik, female kritik terhadap male-dominated religion. Ini contohnya Dorothy Soul ini. Dia bilang, it had to be related to experience in twofold sense. Pengalaman spiritualitas itu harus ada ada pengalaman yang itu berkaitan dengan dua di sini. Yaitu pertama adalah how love for God came about, bagaimana kita bisa mencintai Tuhan, tetapi juga konsekuensi cinta kepada Tuhan itu apa untuk kehidupan kita. Itu namanya sebetulnya spiritualitas mysticism yang dicari itu kayak begitu dari Dorothy Soul. Nah, lalu dia bilang, I search for the mystical element of faith, sehingga dia cari itu sampai dia cari di Bible dan juga kitab-kitab suci yang lain di sejarah gereja. Ya. Lalu apa yang menarik dari dia, yang menarik ungkapannya di sini? Tadi female kritik ya. Ini kelihatan sekali. She has difficulties to with the idea of a mighty, omnipresent, supernatural word who was sometimes also called Father. Karena tadi yang dia bilang itu I miss di dalam German Protestantism, karena di dalam tradisi Kristen itu kan kadang-kadang Tuhan itu kan dipanggil Father, ya toh, Lord Father. Nah ini buat dia itu adalah male dominated. Dia susah menerima itu. Kenapa kok Tuhan kok dipanggil Bapak gitu? Kok nggak Ibu loh gitu kan? Kenapa Bapak gitu? Kok nggak Mother gitu ya? Iya di situ kan. Maka ada sekarang yang pembimbing saya itu karena diprotes. Kenapa kok Tuhan Bapak? Dia kalau memimpin misa dia bilang Allah Bapa dan Allah Ibu yang di surga. Gitu. Biar nggak diprotes kalau hanya Allah Bapa saja. Nah, ini dia keberatannya di situ. Ini yang lebih keras lagi buat dia. Ini yang male dominated protes female kritik terhadap male dominated. Dia bilang gini, the idea of God which had been passed down to her by fathers of Christian tradition. Jadi konsep tentang Tuhan, ide tentang Tuhan yang itu diwariskan dari tradisi-tradisi Kristen itu seem essentially macho, God only for men. Dia bilang Tuhan yang diajarkan dari tradisi-tradisi Kristen yang sampai kepada dia itu nampaknya kok kelihatannya kok maco ya, Tuhan yang maco ya. Yaitu apa? Tuhan yang itu laki-laki yang hanya khusus untuk laki-laki gitu. Tuhannya itu laki-laki. Macho man kata dia. Itu kenapa dikatakan tadi female kritik ya. Sehingga di sini karena Tuhannya kok kelihatannya laki dipanggilnya bapak lagi, itunya maco lagi. Gambaran-gambaran itu kan laki-laki. Ya kan? Dia susah menerima itu. Lagi bukan hanya itu di sini. Ini yang menarik. Buat saya juga menarik. Kadang kan Tuhan itu di dalam tradisi ini, dalam tradisinya Dorothy Soul, kita kan bicara Dorothy Soul ya. Itu kan kadang-kadang disebut sebagai king gitu ya. Yesus sang raja gitu, Tuhan sang raja. Ini buat Dorothy Soul, dia bilang insulted my democratic feeling. Gitu mengganggu rasa demokrasi saya katanya. Ini kan pengalaman ya, personal pengalaman. Saya berbicara mengenai Dorothy Soul. Pengalaman orang pasti berbeda. Lalu the name Lord kadang-kadang kita kan Lord itu kan semacam Tuhan atau Tuan gitu kan. Itu buat Dorothy Soul itu justru kok kayaknya kok bertentangan dengan rasa solidaritas saya dengan orang-orang yang selalu berada di bawah perintah masternya itu, di bawah perintah Lord tadi Tuhan gitu. Artinya apa? Kok memanggil Tuhan dengan Lord itu kok buat saya kok itu mengganggu ya, karena saya kan selalu berada bersama-sama dengan orang yang tertindas. Nah, ini contoh
Ya, sehingga ini apa namanya ekspresi ini kan pengalaman ya, pengalaman spiritual yang akhirnya dia ekspresikan. Kalau begitu butuh ada sesuatu konsep apa namanya konsep tentang Tuhan atau spiritualitas yang itu bebas dari konsep-konsep itu yang saya tidak dapat ketika itu. Nah, di situ saya kira dari Dorothy Sole. Ya, ini contoh tadi. Sehingga ini saya kira kalau Anda juga kita bisa belajar dari sini. Sebetulnya yang dicari orang-orang itu apa? Ya. Nah, lalu kembali ke yang lebih umum lagi. Tadi saya sudah katakan we all are mystic karena memang kita tadi sejak anak-anak kan sudah ada pengalaman mistik sebetulnya. Maka sebetulnya saya katakan di sini ada longing for the mystic. Saya katakan di sini inner mystic itu essential to the human as part of each person. Sebetulnya kita itu di dalam jiwa kita itu, kenapa tadi sejak anak-anak Anda sudah punya pengalaman spiritual atau pengalaman mistik? Karena itu memang merupakan bagian yang esensial bagi orang, bagi manusia. It is an innate expression of mystical case. Jadi kita memang sudah punya, dari sananya sudah ada, Mas Abu. Itu common for our humanity. Ya kan? Sehingga kita ada semacam longing. Nah, tinggal persoalannya adalah tinggal tadi, kita bangun, kita hidupkan lagi atau tidak. Tadi kan kita barit toh, tadi kita kubur toh. Nah, akan kita bangun lagi atau kita kembangkan lagi atau tidak? Nah, di sini sebetulnya. Maka ketika kita misalnya atau ketika Romo-Romo pergi ke monasteri atau kita pergi ke pesantren, itu kan sebetulnya kita mau membangun lagi tadi mistikal yang kita barit itu. Sehingga bahasanya Raimundo Panikar di sini, the monastic vocation preceded the fact of being Christian, Buddhist, or secular, or Hindu, or even atheist. Sebetulnya karena memang itu menjadi apa ya, menjadi part of human person, itu common buat manusia, sehingga sebetulnya apa namanya kecenderungan kayak begitu itu sudah mendahului duluan. Sebelum orang menjadi penganut agama tertentu, dia sudah punya itu dulu, kecenderungan untuk dekat dengan Tuhan itu sudah ada duluan. Ya kan? Kalau mau pakai bahasanya Al-Quran itu, Mas Abu, itu kita pakai the day of Alas, ya. The day of Alas itu adalah suatu masa ketika Tuhan bertanya kepada kita ketika kita mau diciptakan. Tuhan kan bertanya, Alastu birabbikum, ya kan? Lalu balas sahidna gitu ya. Iya, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita semua kan jawab, oh iya, gitu kan. Nah, itu kan mendahului sebelum Anda menjadi Islam, menjadi Kristen, menjadi ketika Anda sudah mau diciptakan udah ditanya begitu kan. Nah, di situ sebetulnya ini bahasanya Raimundo Panikar kayak begitu sebetulnya. Ya, preceded the fact of being Christian, Buddhist atau sekular atau Hindu atau even atheist. Di situ. Ya. Maka kembali lagi we all are mystic. Karena apa? Karena di dalam semua pencarian kita mengenai segala sesuatu tentang Tuhan itu di situ there is the real monastery. Ada di dalam jiwa kita monasterinya sebetulnya kan, dimension of their own consciousness, kesadaran kita mengenai Tuhan itu. Nah, sehingga ketika kita pergi ke monasteri, ketika kita pergi ke apa namanya seminari atau pesantren misalnya, itu apa? Untuk apa? Nurture the development, gitu. Karena yang tadi sudah dikubur, kita coba untuk hidupkan lagi, ya kan? Nurture di situ untuk mendewasakan, lalu untuk juga bagaimana itu bisa berbuah, gitu ya. And give other inner mystic or inner monk. Ini semuanya kita ketika kita pergi ke sana ada di situ. Untuk apa? Untuk membangun lagi yang kita sudah punya itu yang mungkin selama ini kita kubur. Nah, itu sebetulnya di situ yang terjadi. Sehingga we all have this hidden mystic consciousness. Karena kita semua kan punya tadi hasrat itu, ya, desire untuk itu. Yang itu harus apa? The desire to be born yang mungkin akan bisa lahir kembali atau tumbuh kembali. Yang itu mungkin nanti akan bisa berkembang secara lebih bebas atau lebih luas. Nah, disitulah tadi sebetulnya yang kita jelaskan selama ini adalah kata-kata mistik itu sendiri itu merujuk kepada keinginan ini. Bagaimana kita memang ingin punya intimasi dengan Tuhan di situ ya. Itu saya kira we all are mystic. Ya. Nah, ini rumusnya. Ini mungkin orang ketawa, mungkin Mas Abu juga ketawa. If the first thing you think of in the morning when you wake up is God, then you are a monk.
Kalau Anda bangun pagi gitu loh, yang kamu pikirkan itu udah langsung Tuhan. Ketemu Tuhan gitu ya. Wah iya, udah kamu mistikus itu, kamu pendeta itu, kamu sudah jadi apa itu, mang itu. Ya, di monaster itu saya kira Brother David itu sudah mengatakan begitu. Nah, sekarang gimana sih sebetulnya kalau kembali ke kesimpulannya adalah gimana caranya kita bisa mengembangkan itu, atau gimana atau sebetulnya kita bisa menjadi mistik tetapi yang hidup di dunia, ya, yang tidak withdrawal from the world. Nah, di sini ada 3 stages. Ada 3 tahap mystical journey. Bagaimana pengembaraan kita untuk menjadi mistikus. Ya. Apa yang pertama? To be amazed. Atau bahasa Kristennya itu via positiva. Jadi kembali ke Dorothy Sole tadi, dia itu punya cucu, anak kecil. Setiap hari, setiap pagi itu diajak jalan-jalan sama Dorothy Sole. Suatu hari tiba-tiba anak kecil itu ngomong, "Yang itu loh, nomor angka di angka rumah itu kok indah sekali ya, Yang." Itu kan amazement. Itu kan kekaguman. Kita pergi ke gunung, itu kan sebetulnya kan kita ada kekaguman, walaupun Anda nggak mengucapkan ada di situ nggak mengucapkan kata-kata Tuhan secara jelas, tapi sebetulnya ketika Anda kagum, wah, itu sebetulnya namanya via positiva. Anda ada amazed di situ, radical amazement. Ada kekaguman di situ. Ya. Di situ sebetulnya ketika Anda kagum, itu adalah the origin of our being in relation. Ketika Anda mengagumi sesuatu, itu adalah awal dari bahwa Anda ada di relasi. Berarti Anda mengakui di situ, di dalam keindahan itu atau yang Anda kagumi itu ada penciptanya di situ. Itu saya kira, ya, keren. Di situ yang pertama, ya, karena di sini karena kekaguman atau kekaguman itu adalah a way of praising God. Karena kekaguman itu sebetulnya adalah satu cara bagaimana kita memuja Tuhan, walaupun even if God name is not mentioned, walaupun mungkin kita tidak menyebut nama Tuhan di situ. Ya, walaupun kalau mungkin orang Islam itu kalau Anda lihat ada sesuatu yang indah atau bagus yang mengagumkan, kita bilang subhanallah misalnya, itu ada Allahnya. Tetapi boleh jadi orang-orang yang mengagumi sesuatu di situ tidak harus selalu menyebutkan nama Tuhan, tapi sebetulnya itu adalah the way of praising God. Oke. Itu journey yang pertama, itu stage yang pertama. Ya. Untuk menjadi mistik itu ini. Mudah toh, anak kecil saja sudah tadi bisa ada amazement. Ya kan? Di sini in amazement we join ourselves to the heaven who declare, ini saya kira yang terjadi dengan amazement. Yang kedua apa? Nah, kalau tadi via positiva, gitu. Yang kedua sekarang adalah via negativa. Tadi yang kita sebut dengan detachment tadi. Gak lengket tadi, let go. Gitu. Mas Abu punya pacar gitu misalnya. Pacarnya diambil orang, ya sudah let go, nggak usah sedih-sedih amat gitu Mas Abu gitu. Nah, berarti ada bakat kalau gitu ya, Prof ya. Ada bakat itu, yaitu let go itu. Artinya let go of possession. Ya, jadi apanya hilang, apa yang dimiliki hilang, atau apa deh yang Anda merasa itu sebagai sesuatu possession yang Anda anggap sebagai sesuatu yang price worthy gitu ya, itu saya kira Anda harus let go setelah itu. Dan ini tidak mudah loh ya, letting go ya. Saya kira ini perlu latihan, atau sehingga maka kenapa di dalam tradisi tasawuf itu atau juga di dalam mistisisme di dalam dunia Kristen itu ada tahap-tahap itu, ya misalnya kalau di dalam di dalam tasawuf itu ada makomat, makom pertama misalnya itu adalah taubah. Tobat itu ya nggak sekedar tobat saja di situ kan. Misalnya saya kasih contoh, misalnya ketika ada orang, saya sudah pernah bercerita kayaknya ya, ketika ada orang datang ke toko sufi, kamu kok saya dengar kamu punya resep nih untuk bagaimana bahagia gitu. Coba dong kasih dong saya gitu toh. Lalu si toko sufinya ini enak aja, enggak, saya enggak akan kasih kamu kecuali kamu mau menjadi calon mahasiswaku gitu atau calon muridku. Lalu dia betul mau jadi calon, lalu disuruh ini tahap pertama tadi tobat itu karena dia dulu adalah tokoh ya, pemimpin lah gitu, kaya raya gitu, di situ tobatnya itu disuruh apa Mas Abu?
Dia suruh keliling apa namanya, karena kamu itu dulu adalah pemimpin, pasti kamu sudah berdosa kepada semua orang. Sekarang kamu keliling minta maaf sama semua orang yang pernah kamu pimpin itu. Itu kan butuh bertahun-tahun toh Mas Abu. Padahal itu kan baru tahap taubat pertama. Ya toh? Begitu dia sampai, dia katakan saya sudah ketemu semua orang, tahun berikutnya dia datang, saya sudah ketemu semua orang kecuali satu tak cari nggak nemu. Itu belum diterima menjadi murid, Mas Abu. Masih. Kalau begitu sekarang kamu sadar toh, sudah kamu karena sudah punya kesalahanmu, sudah bertobat, sudah sekarang kamu keliling, kamu jual ini apa namanya, sulfur, apa itu namanya itu, belerang. Sudah jualan belerang. Karena jualan kan menjadi terkenal toh, Mas. Pulang sudah kamu sekarang menjadi terkenal toh, oke. Sekarang balik lagi, kamu itu bertahun-tahun balik lagi, sekarang kamu jadi peminta-minta. Nah, begitu jadi peminta-minta, datang lagi, sekarang kamu tahu kamu itu bukan siapa-siapa, kamu cuma minta-minta. Orang kan nggak tahu, nggak melihat kamu bukan siapa-siapa. Nah, itu baru tahap 1, Mas Abu. Itu tobat, itu kan butuh bertahun-tahun. Nah, belum nanti itu termasuk let go position juga toh tadi di situ. Ya kan? Itu persoalannya. Jadi misalnya kembali ke masih di let go position, di detachment tadi. Misalnya Mas Abu misalnya kaya raya gitu. Tapi mau ikut menjadi sufi supaya bisa detach latihannya kan, kenapa orang harus lari dari dunia itu sebetulnya dalam rangka latihannya Mas Abu. Karena apa? Kalau Anda mau detach, ya, mau apa namanya, tidak lengket dengan harta kekayaan, misalnya, bukan hanya harta kekayaan sebetulnya, juga misalnya Anda dipuji besar kepala atau enggak, itu kan sebetulnya detachment. Contohnya misalnya kenapa Al-Ghazali itu sampai butuh 10 tahun dia harus mengungsi di menara masjid untuk supaya apa? Saya ketika itu kan dia sangat terkenal, menjadi dosen yang sangat terkenal. Ketika dia balik, orang masih memuji-muji dia. Dia khawatir pujian-pujian itu akan membuat kepala dia besar. Nah, kalau dia masih merasa begitu, artinya dia belum bisa detach, toh? Dia harus lari lagi, mengungsi lagi. Sama, ketika kita belum bisa itu, lah kalau kita masih kembulnya, misalnya mau detach, tapi kembulnya atau kumpulnya sama orang-orang kaya, siap hari makan-makan enak, ya nggak dapat itu kan. Makanya kenapa harus withdrawal from the world itu artinya adalah dalam rangka itu, exercise-nya di situ gitu. Kan karena susah kan kita kalau mau lepas dari itu, kalau berkumpulnya masih dengan orang-orang itu kan juga susah. Nah, itu sebetulnya dalam rangka itu. Sehingga di sini nanti kalau kita sudah bisa detachment, kita dengan mudah bisa let go of possession. Sudah bisa masuk ke yang tahap yang kedua itu. Ya, di situ. Nah, lalu yang di sini tentu saja nanti ada purification, tadi sudah saya jelaskan di dalam tradisi tasawuf, ada tobat dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga apa yang terakhir? Sebelum yang ketiga, di sini saya perlu ingatkan lagi, the more we let go our false desire. Ya, kita ini kan sebetulnya let go-nya kan tadi bukan hanya harta saja, tapi pujian mungkin, atau juga hinaan. Hinaan itu membuat Anda berduka cita atau tidak? Kan begitu. Itu kan juga latihan. Let go gitu lah, nggak peduli karena itu kan juga tidak berpengaruh. Maka di sini dikatakan the more we let go our false desire and need, the more we make room for amazement in day-to-day life. Begitu, karena kalau sudah terlalu banyak yang kita punya di sini kan susah kita mungkin bisa kagum terhadap sesuatu, ya kan? Begitu kita let go, kita akan lebih mudah bisa kagum, bisa amazed, bisa memuja rahmat-rahmat Tuhan yang lain. Nah, itu saya kira persoalannya. Ya, kalau bahasanya Eckhart itu ya kalau ya walaupun mungkin kaya tetapi seolah-olah itu Anda itu miskinnya hati itu sama, jadi miskinnya itu seperti seolah-olah tidak punya apa-apa gitu. Karena buat Eckhart itu orang yang tidak punya apa-apa itu kan sebetulnya orang yang paling kaya, Mas Abu. Karena kan kita tidak memiliki apa-apa itu orang yang paling kaya sebetulnya. Kan kita tidak dimiliki oleh apa-apa.
Kalau Mas Abu punya mobil kan Mas Abu harus ngopenin mobilnya. Sebetulnya yang punya mobil Mas Abu atau mobilnya punya Mas Abu? Mobil punya Malah Mas kita Abu. yang ngurusin gitu ya. Nah, itu Bener. dia. Pakai baju apa ini namanya sutra, nyucinya harus hati-hati. Di apa itu namanya dry clean dan lain sebagainya. Itu kan kita yang punya atau kita yang dimiliki oleh barang itu? Iya, benar. Ya, saya kira itu. Nah, yang terakhir sekarang, kalau kita sudah berhasil tadi level pertama via positiva, lalu dengan level kedua via negativa sudah bisa let go. Disitulah kita masuk ke tahap transformatika. Kita sudah transform, gitu. Karena sudah bisa berhasil tadi amusement sudah tahap pertama, lalu tahap kedua kita berhasil let go, sehingga kita sudah mencapai tahap transformativa. Di situ kita sudah bisa kita liberating, kita bisa changing the word, tadi bahasa kita kan word changing action, kita changing word, kita punya rasa compassion and justice dan lain sebagainya. Itu sebetulnya karena kita sudah dalam tahap transformativa, kita sudah living in God. Saya kira itu Mas Abu. Mungkin masih yang contoh yang ini ya. Kenapa tidak withdrawal, tetapi engagement? Ya, kita bicara mistik di era sekarang kan, di sini. From withdrawal to engagement. Kenapa mistik in the word? Kenapa sufi in the word? Karena apa? Begitu kita tadi anak-anak kita sudah punya, semua orang kita sudah punya yang namanya desire untuk mysticism tadi. Nah, begitu itu awaken, itu terbangunkan, dibangun lagi, ya. Once the mystic begin to see an inferior freedom is ignited and the external structure become less important. Jadi dia lebih mengembangkan rasa di dalam interior freedomnya itu. Jadi nggak peduli orang mau benci saya, itu nggak akan merubah saya. Gitu kan tadi detachment kan begitu ya, mau dipuji mau enggak itu enggak akan berubah. Nah, di sini kenapa saya katakan tidak withdrawal tetapi engagement, karena apa? In our time with its special need, we require a spiritually of intent, involvement and radical engagement with the word. Sekarang ini kita perlu justru terlibat di situ. Karena apa? Ya memang bagaimana kita bisa lari dari dunia, karena memang dunia sebetulnya yang membutuhkan kita. It is in the real world that people live their busy life. Toh, kita itu kan sibuknya kan di dunia ini, itu kan? And it is in the real world that the wisdom of the monk must be made accessible. Karena memang kebijakan dari tokoh mistik itu di dunia ini yang itu perlu diakses. Sehingga disinilah kenapa kita pergi dari withdrawal menuju engagement. Di situ. Artinya apa sebetulnya, kenapa detachment itu penting? Be in the world, kita hidup di dunia tetapi not of it. Ya, engage, kita terlibat di situ tapi free of it. Itu namanya detachment. Oke? Saya kira itu. Terima kasih. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wah, ini luar biasa nih. Super mind blowing. Boleh tepuk tangan dulu untuk Prof. Syafa ya. Malam hari ini kita banyak sekali dapat satu insight tentang sufism, tentang mistism yang selama ini kita berpikir bahwa jauh lah untuk menuju level itu misalkan, atau itu ada di kalangan-kalangan orang-orang tertentu yang di mungkin tingkat spiritualitasnya seperti apa dan seterusnya. Tetapi malam hari ini bahkan bangun tidur langsung ingat Tuhan aja, you are a monk katanya gitu ya. Tadi keren banget itu statement yang jelek banget gitu ya, mind blowing. So teman-teman ibu dan bapak, seperti biasa kita akan berdialog. Kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau memberikan apresiasi seperti biasa di Zoom, silahkan boleh lewat chatnya gitu ya, boleh lewat resen. Ini udah ada 2 orang yang resen. Yang teman-teman di YouTube, kalau mau ada yang mau ditanyakan, disampaikan atau mengapresiasi, boleh lewat chatnya. Oke, Prof, sekarang aku dulu ada beberapa yang pengen di highlight gitu ya, berbicara tentang sufism atau ya mistis gitu ya, mistik gitu, berbicara ini gitu. Di masyarakat Indonesia khususnya gitu ya, di pendidikan lah misalkan gitu. Ini kan yang selalu atau sering diajarkan itu justru yang tadi diceritain bahwa di agama itu banyak sekali dogmanya, di agama ini banyak sekali yang banyak diucap-ucapkan, tetapi nilai-nilai ketuhanannya, nilai-nilai spiritualitasnya justru malah dalam tanda petik kering gitu. Nah, kaitannya menurut Prof. Syafa nih yang juga pastinya di bidang pendidikan gitu ya, di masyarakat Indonesia lah ya, berbicara tentang keilmuan tentang sufisme, tauhid, keilmuan tentang mistisisme gitu dan seterusnya, itu
perkembangannya gimana sih, Prof, di pendidikan kita gitu? Apakah sudah mulai berjalan atau diterapkan atau diajarkan atau seperti apa? Silakan. Oke. Kalau pertanyaannya mengenai pendidikan itu, saya kira saya mengajar tasawuf. Memang kita ngajar tasawuf ya. Saya mengajar tasawuf, tetapi juga ngajar juga comparative spirituality. Jadi comparative mysticism. Jadi bukan hanya tasawuf di dunia Islam, tetapi juga di tradisi-tradisi agama lain. Nah, cuma persoalannya seperti memang tadi Mas Abu katakan bahwa seringkali itu kan semacam diabaikan ya. Jadi kalau kita kembali, dulu saya pernah menyinggung kelihatannya di misalnya Gershom Scholem atau para teolog lain itu mengatakan sebetulnya agama itu kan ada 3 elemen, Mas Abu. Yang pertama adalah historical institutional. Nah, historical institutional ini kan biasanya itu bicara tadi ada buildingnya, masjidnya, ada gerejanya, ada tempelnya gitu ya. Tapi juga ada doktrinnya gitu. Lalu ada komunitasnya, masyarakatnya. Ini sebetulnya hanya masuk dalam historical institutional. Itu elemen yang pertama sebetulnya. Ada elemen yang kedua yaitu intelektual. Intelektual itu bagaimana how to make sense gitu ya. Sehingga itu kan kita pakai. Kenapa toh wudhu kok? Kenapa toh orang batal wudhu kok? Orang misalnya orang buang aing, buang angin gitu ya. Kenapa yang buang angin sini kok yang wudhu diusapnya kok sini kok wudhu? Itu how to make sense that. Itu kan intelektual sebetulnya toh. Dicari itu alasannya kenapa gitu kan. Nah, lalu yang ketiga adalah mystical. Itu aspek atau elemen yang ketiga. Nah, sayangnya Mas Abu, memang kita ini yang kita kembangkan ini biasanya hanya historical institutional. Ya toh, masjidnya dibangun besar-besar, bahkan berkubah emas misalnya toh. Di situ gitu kan. Walaupun lingkungannya miskin gitu. Itu teman saya marah sebetulnya. Katanya bapaknya itu ini kalau papa saya masih ada katanya dia khotbah di sini pasti akan jengkel, ini lingkungannya mau sekolah aja nggak bisa, masjidnya berkubah emas katanya gitu. Nah, itu sebetulnya hanya historical institutional yang dibangun. Itu bukan jelek ya, tetapi memang mungkin itu perlu ya kan. Memang kita ada yang harus dikagumin gitu ya. Lalu kita bangga misalnya umatnya banyak gitu ya, sering istighosah gini. Itu historical institutional. Ya kan? Doktrinnya ini, ajarannya ini itu kan dikembangkan kan itu terus. Tetapi yang tadi yang intelektual jarang dibangun toh. Ya. Itu persoalannya, apalagi yang mystical. Itu persoalannya, sehingga di sini kalau Gershom Scholem mengatakan kalau agama itu in order to flourish, kalau agama mau berkembang dengan baik, itu these 3 elemen 3 elemen ini harus in harmonious relationship. Harus hubungannya harmoni. Artinya apa? Dia bilang kalau yang satu lebih diutamakan in the expense of yang lain gitu, maka di situ akan ada masalah. Kata Gershom Scholem di situ sudah dia ingatkan. Kita ini kan hanya mungkin lebih menekankan historical institutional saja. Kita tidak menekankan, tidak seimbang dengan mystical atau juga intelektualnya. Sehingga di situ ada masalah. Itu rajin sholatnya, korupsinya juga rajin. Gitu kok. Karena memang mystical nggak pernah dibangun di situ sense bagaimana ada rasa gitu ya. Bagaimana ada efek dari ibadahnya itu. Di situ bagaimana ibadah itu tanha anil fahsya wal munkar itu maknanya apa kan nggak pernah dikaji itu, nggak pernah didalamin, sehingga itu maka bahasanya Gershom Scholem di situ ada masalah karena kita lebih menekankan kepada historical institutional, seolah agama hanya ini saja, padahal tidak, ada 3 elemen, ada intelektual dan ada juga mystical yang itu juga perlu dibangun sehingga agama bisa berkembang menjadi lebih baik di situ. Itu saya kira begitu, Mas Abu. Oke, terima kasih, Prof. Luar biasa. Ini jadi, terbuka sekali ya. Ini banyak sekali komentar yang sangat positif dari teman-teman YouTube juga. Di sini juga luar biasa malam hari ini kita dapat pandangan tentang Sufism. Oke, masih banyak sih Pak yang pengen didiskusikan, tapi ini udah ada yang raise hand. Kita langsung ke teman-teman. Kita ke Mas Aryo. Silakan, Mas Aryo. Ya, kalau untuk orang awam ya,
kalau dengar mistisme, wah ini mistik ini, suatu hal yang gaib, yang mungkin ada hubungan dengan setan, jin dan segala macam. Jadi di tengah kebingungan konsep seperti ini, ditambah sudah ada kelembagaan yang namanya agama, sehingga menjadi dogma tadi yang seperti sudah disebutkan. Gimana caranya supaya orang jadi lebih paham dengan konsep agama? Ya memang tadi sudah disebutkan ya bahwa ada tahap-tahap, tapi kan mungkin itu bukan sesuatu yang bisa dengan mudah dilakukan, terutama kalau orang sudah terjebak dengan kehidupan yang pola sekarang. Kalau masih suasana pandemi, orang masih belum bisa bekerja dengan normal, dapat pekerjaan saja sudah bersyukur gitu. Jadi di tengah segala macam hiruk pikuk seperti ini, apa sih cara tips and tricks yang paling mudah untuk orang awam supaya jadi bisa lebih terbuka hatinya, sehingga tidak hanya terkungkung pada dogma, tapi juga bisa lebih dari itu. Itu saja yang saya. Oke. Thank you Mas Aryo, keren pertanyaan. Silakan, Prof. Oke. Yang pertama, sebelum menjawab yang pertanyaan yang terakhir ya, saya kira memang persoalan mistik ini menjadi masalah ya kadang-kadang, dan ini saya pernah sampai jengkel menjelaskannya karena orangnya ngeyel gitu ya. Karena biasanya memang bahasanya mistik itu, mistik ini bukan klinik ya Mas ya. Jadi bukan tadi misalnya ada kepercayaan wah itu pohon itu ada rohnya loh gitu-gitu, bukan itu sebetulnya yang kita maksud tasawuf atau tasawuf di dalam tradisi Islam gitu ya. Maka di sini kita bedakan antara tasawuf dengan popular religion. Jadi misalnya tadi kepercayaan kayak begitu itu adalah popular religion. Ada orang merasa bahwa misalnya, tapi memang ada karena di dalam sejarah ketika pertentangan antara orang-orang yang tidak suka dengan tasawuf gitu ya, dengan orang-orang yang pengembangan tasawuf itu, ada yang sengaja membangun atau memasukkan popular religion ke dalam tradisi tasawuf. Sehingga misalnya Sya'roni misalnya di bukunya itu dia menyinggung ada misalnya orang yang suka pakai amulet itu apa ya? Kayak jimat itu ya, Mas jimat, betul. Tahu jimat ya? Iya. Kita jimat. Sekarang pakai ake gitu ya. Nah, itu kan merasa bahwa itu ada kekuatannya. Nah, itu kan popular religion sebetulnya. Jimat itu kan popular religion. Ya kan? Itu bukan tasawuf, bukan mistik dalam bahasa Inggris, bukan itu popular religion. Nah, cuman cilakanya ini ada yang sengaja memang karena dia tidak suka gitu, misalnya ada yang mencampurkan ini, tetapi kita harus bisa membedakan lah saya kira antara popular religion dengan mistisisme atau tasawuf, sufisme. Jadi misalnya ada orang bilang, oh itu pohon itu ada itu mistik loh, dan itu bukan dalam arti mistisisme, dalam arti tasawuf yang kita jelaskan. Nah itu mungkin itu dalam bahasa kita klinik itu ya mungkin ya itu TBC itu namanya itu bahasanya TBC itu khurafat gitu ya, bahasa di dalam Islam itu khurafat. Nah kalau tadi yang bagaimana sih dalam suasana kayak begini gitu ya, kalau pertama sebetulnya agama itu kan untuk manusia ya Mas Abu ya, jadi bukan manusia untuk agama. Tapi kan hudan linnas itu kan, Quran itu kan hudan linnas itu petunjuk bagi manusia gitu kan, artinya agama itu kan sebenarnya petunjuk bagi manusia, tapi kita kan seringkali kebalik. Kebalik toh, seolah-olah kan manusia untuk agama, kan bukan itu. Agama yang untuk manusia, agama dipakai untuk supaya manusia dapat petunjuk, supaya manusia bisa jalan yang benar dan lain sebagainya. Nah, di sini karena agama itu untuk manusia, buat saya itu ya bagaimana, kalau saya ya ini kita boleh berbeda ya. Buat saya itu kadang-kadang tidak terlalu bahasanya di dalam tasawuf itu let God be God. Kalau tadi kita bicara itu di mata kuliah saya itu tadi, let God be God. Kita itu kan seringkali lebih suka seolah-olah itu kita seolah-olah kadang-kadang bahkan sudah berperan sebagai Tuhan. Curi casting gitu ya. Oh ya, itu dia nggak masuk surga loh. Oh itu dia nggak masuk surga loh. Oh dia nggak masuk surga. Kata Mufti Meng, Jannah will be empty man katanya gitu.
Kalau semua bilang, oh itu dia nggak masuk surga, yang masuk ini nggak masuk surga. Siapa yang masuk surga? Surga itu besar, jangan seperti anggapan kita gitu. Artinya kadang-kadang kita juga, oh dia masuk neraka itu jahanam, dia masuk neraka jahanam. Itu kan kita yang ngatur seolah-olah itu, loh Tuhannya itu kamu atau siapa gitu kan? Itu kan kita sudah menjadi Tuhan seolah-olah. Jadi kita coba hindar dari itu gitu ya. Jadi let God be God, biarin Tuhan menjadi Tuhan gitu kan. Tuhan itu kan yang mempunyai segala, kalau memang beliau berkehendak begini ya berkehendak begini. Sehingga kalau saya agak santai dan saya meyakinkan kepada diri saya, kalau bahasanya William James itu mungkin tipe yang healthy minded gitu Mas Abu. Jadi kalau William James itu kan ada bagi dua ya, yang satu itu sick minded atau suffering minded, itu seolah-olah neraka itu diciptakan untuk kita saja, itu suffering minded. Jadi kalau berbuat dosa itu berduka cita, Tuhan itu nanti mengampuni saya atau enggak ya, duka cita itu nangis gitu misalnya, itu namanya kita suffering minded, sick soul itu ya, jiwanya kita itu sakit. Ada orang yang beragama kayak begitu kan. Tapi ada orang yang beragama yang itu healthy minded. Kita healthy minded, misalnya kita berbuat dosa, kita yakinlah Tuhan itu kan juga Maha Pengampun. Ghafar di dalam bahasa, di dalam Al-Quran itu Ghafar, ada Ghafur, Tuhan dia Ghafur, tapi Ghafar itu continuing forgiveness. Tuhan akan selalu memberikan ampunan setiap kali kita bertobat. Yakin itu gitu loh, Tuhan itu Ghafar. Jadi ya jadilah tadi healthy minded, saya yakin Tuhan akan memberi ampunan saya, atau mungkin ini cobaan buat saya. Jadi saya kira semuanya kita positive thinking kepada Tuhan gitu. Jadi tidak berburuk sangka gitu kan. Kan Tuhan sendiri bilang, Ana indal dhanni abdi bi. Ya. Aku itu ada di dalam prasangka kamu gitu. Maka berprasangka baiklah kepada Tuhan ya. Saya kira itu akan lebih mudah, sehingga ketika apalagi dalam kondisi semacam ini, misalnya kita berprasangka saya yakin kok Tuhan pasti tidak akan tinggal diam, misalnya akan berbuat ini, akan melakukan ini. Itu kan positive thinking. Dan positive thinking saya kira di dalam era kayak begini, era pandemi, itu saya kira secara kesehatan itu juga membantu meningkatkan imun ya Mas Abu ya. Betul banget. Itu saya kira di situ efek dari agama, sehingga ketika saya mengisi bagaimana keeping faith itu memang ada efeknya. Ketika orang sakit, dia masih tetap berkepercayaan itu ada efeknya gitu ya, ada efek healingnya juga. Saya kira mungkin itu ya Mas Arga yang saya bisa jawab. Apakah menjawab pertanyaan Anda? Oke, tampaknya mantap, Prof. Terima kasih pertanyaan. Ini asli jawabannya mantap. Hatur nuhun. Berikutnya kita ke Syekh Alkaf nih. Oke, silakan Bib. Ini Habib atau bagaimana ini? Iya, ini Habib. Habib cinta nih. Masih di Cirebon, Bib? Masih. Oke, monggo silakan. Ya. Terima kasih. Ini pembahasan yang menarik, karena itu saya sempatkan untuk ikut. Oke, saya ingin diskusikan dan menyampaikan beberapa pertanyaan yang menurut saya ini sangat krusial dan penting untuk menjadi bahan diskusi kita. Oke, yang pertama mengutip tentang Rumi dalam kitab Masnawinya, dia mengatakan bahwa kitabnya itu adalah asal-din, dasar agama. Oke, nah, kaitan dengan ini, yang saya tanyakan di sini, tema ini tentang mistik di sini, apakah yang Anda maksudkan, Ibu maksudkan, Prof, maksud adalah mistik universal atau mistik Islam secara khusus? Jadi dari penyampaian tadi, mohon dijawab dulu nanti, sehingga nanti karena ada nyambung nanti tanggapan dan pertanyaan saya selanjutnya. Oke, silakan. Oke. Kenapa tadi saya katakan saya ganti dengan mistik, tidak sufi? Karena saya ingin ini melibatkan universal, bukan hanya di dalam tradisi Islam saja, gitu, tapi ada di dalam tradisi yang lain. Kalau yang Anda bilang mengenai Rumi tadi, saya kira dulu kita sudah bahas ya, Mas Abu ya, yang saya tunjukkan itu bahwa sebelumnya ini adalah yang dikutip tadi ini adalah agama dan agama. Ya. Siap. Oke. Yang jadi pertanyaan, Bu, dan menjadi diskusi adalah bahwa kalau
yang dimaksud itu adalah mistik universal, apa dalil yang baik dalil rasional atau dalil nakli yang membenarkan itu adanya sebuah mistik universal yang bisa menjadi rujukan. Itu. Kemudian kalau yang dimaksud adalah mistik Islam, ini juga masih menjadi polemik. Apa benar dalam Islam itu ada mistik, ada tasawuf lah. Ini istilah juga masih diperdebatkan. Misalnya penyebutan tasawuf, itu juga ada mengatakan itu kata bukan dari bahasa Arab, dari luar. Nah ini dari sisi kata saja, ini juga diperdebatkan. Nah saya minta pendapat Ibu, apakah memang Islam ini, tasawuf itu merupakan bagian yang esensi dari Islam, yang Rumi tadi menyebut kitabnya sebagai dasar agama, atau dia di luar? Kalau dia posisi tasawuf itu masih di luar Islam, maka sulit kita untuk memahamkan, mengedukasi masyarakat untuk belajar tasawuf. Dan pentingnya belajar agama Islam harus bertasawuf. Kalau memang posisi tasawuf itu di luar. Misalnya ketika kita bicara tentang Islam, ada akidah, syariat, dan akhlak. Lah tasawuf ini di mana? Oke. Nah ini sudah jelas ya pertanyaannya. Jadi ya, nanti, saya minta diskusi nanti dari Ibu. Satu lagi Kang Abu, ini biar tanggung. Mohon maaf. Satu lagi. Masalah tadi yang sering ketika tasawuf dibahas, seringkali yang dimunculkan itu tasawuf adalah pelarian, bentuk pelarian dari sebuah derita, dari sebuah masalah. Baik dari Islam sendiri misalnya, karena banyaknya pertumpahan darah di internal, ya ada permusuhan dan lain sebagainya, lalu kemudian orang-orang sufi membentuk sebuah fenomena sosial dengan pakaian tertentu yang tadi dikatakan compang-camping, kemudian lari daripada dunia. Mereka kemudian membentuk tasawuf. Apa seperti itu tasawuf muncul? Saya terus terang tidak menerima, menganggap tasawuf itu bukan fenomena sosial. Tasawuf itu lahir daripada Islam. Tinggal nanti seperti apa, nanti minta penjelasan dari Ibu. Yang kedua, kalau kita bicara tentang tasawuf pada komunitas di luar Islam, tasawuf universal pun demikian. Kalau kita lihat lahirnya setelah masa Renaissance, kemudian munculnya madhab-madhab modernisme, postmodernisme, kemudian humanisme, sekularisme, dan rasionalisme, semua itu adalah ketika mereka mentok tidak bisa menyatukan antara dunia dan akhirat, antara sains dan agama. Lalu korbannya seperti Galileo dan sebagainya, kita tahu semua itulah. Lah disitulah kemudian sampai Nietzsche mengatakan bahwa Tuhan itu sudah nggak ada, Tuhan itu sudah mati dan lain sebagainya. Nah, ini semua akhirnya membentuk komunitas orang-orang yang sudah lelah dengan modernitas, dengan teknologi, dengan kenyamanan, lalu kemudian larilah mencari pencarian untuk menenangkan dirinya, karena secara materi mereka sudah cukup. Lalu ketemulah dengan tasawuf yang menjadi pil tidur bagi mereka. Apa seperti itu tasawuf? Nah ini mohon penjelasan dari Ibu. Terima kasih, Kang Abu. Oke, thank you. Wah, ini pertanyaannya seru banget. Monggo, Prof, mau nomor 1 dulu tentang tasawuf, apakah ada bagian dari Islam atau terpisah, atau yang kedua tentang itu tuh tadi ada pelarian dari modernisasi. Silakan, Prof, mangga. Oke. Kayaknya saya ingat dulu sudah dibahas ya, Mas Abu ya. Mungkin Pak Syahini nggak datang waktu itu. Kita bicara mengenai memang ada perdebatan ya waktu kita bicara mengenai tasawuf, apakah itu ada dari Islam atau dari luar. Ada perdebatan misalnya apakah itu from the soil of Islam atau memang itu ditanamkan, atau istilahnya sumber dari sumber lain yang itu ditanamkan di dalam Islam. Nah, ada yang berpendapat seperti itu juga. Jadi itu ada perdebatan. Kalau orang yang berpendapat bahwa itu dari luar Islam ada juga gitu. Tetapi bahkan orang dari Barat pun sudah juga mengakui, misalnya orang semacam Nicholson dan juga tulisan-tulisan Barat yang lain juga mengakui bahwa itu adalah ada di dalam tradisi Islam sendiri, atau muncul dari tradisi Islam sendiri gitu. Tetapi tentu saja karena Islam itu kan tidak berkembang di tempat yang vakum gitu ya, sehingga di situ pasti ada pengaruh-pengaruh gitu ya. Tetapi originally ya, jadi mungkin saya
saya ini ya, saya tunjukin saja yang dulu pernah kita bahas ya. Dibahas saya kira. Jadi pertama misalnya pengertian tasawuf itu sendiri tadi ya pertanyaannya, what Sufism is gitu. Saya pertanyakan di situ, what Consufism is di situ, itu kan juga perdebatan. Ada orang mengatakan label Sufism as mysticism atau esotericism atau spirituality di situ, tetapi istilah ini sebetulnya ya ini bisa istilah-istilah esotericism, mysticism atau spirituality ini bisa merujuk ke bisa kita pakai untuk Sufism, tetapi di sini saya katakan di sini which are far too broad. Di satu sisi itu mungkin terlalu luas, tetapi boleh jadi juga too narrow. Kalau kita mau mendefinisikan di sini fenomena yang selama ini kita pahami sebagai Sufism sepanjang sejarah. Nah, biasanya orang menggunakan ini yang yang saya tunjukkan dulu ketika itu, sick, blind man, and elephant gitu ya. Ketika orang buta megang gajah kan dia karena nggak ngelihat kan masing-masing tergantung apa yang dia pegang. Sama toh orang bicara mengenai tasawuf. Mungkin karena tidak mengerti di situ kayak ya dia ngomong apa tentang tasawuf yang dia pahami saja. Nah, itu persoalannya di situ. Cuman maka pertanyaannya di sini elephant according to blind man kan begini nih akhirnya gambarnya. Maka ya toh karena yang satu misalnya nih yang satu bilang ini wall lah itu kan jadi wall di sini yang kupingnya lah ini kan jadi kayak begini elephant. Nah, sama sekarang what is the elephant of Sufism? Ya toh di situ. Kita pakai ini mungkin useful di situ, tetapi kita juga harus hati-hati itu bukan sebagai essence karena itu dari kata-kata Arab di situ ya. Di situ saya kira secara etimologis sudah terlalu banyak didiskusikan. Ya, ini ada banyak orang modelnya Sufism kayak apa, ada yang mengatakan itu Islamic piety, piety itu kayak apa? Piety itu ada apa di sini ini disebut sebagai piety, Anda sangat menghormati kepada orang tua atau apa, bagaimana dan lain sebagainya. Ini kan contoh-contoh piety. Gitu? Tadi yang ditanyakan apakah itu ada dari dalam atau dari luar? Ada yang sudah mengatakan Sufism as alien. Itu barang asing di dalam Islam misalnya. Dulu sudah ada orang yang mengatakan begitu, ya toh? Itu foreign plant on the sandy soil of Islam, kata dia di situ kan. Bahkan sampai sekarang mungkin masih ada yang seperti tadi dikatakan oleh Syekh itu mungkin masih ada di situ something outside Islam di situ, ya toh, dan lain sebagainya. Sehingga seorang William Chittick misalnya yang dia tulisannya banyak tentang tasawuf, dia meneliti tentang tasawuf terutama juga di Iran misalnya itu dia bilang maka nggak heran kalau di Barat itu Anda ketemu orang dia mengatakan dia sangat familiar dengan ajaran-ajaran Sufi gitu ya atau praktek-praktek Sufi, tetapi dia ignoran atau mungkin nggak mau tahu atau mungkin menolak bahwa itu ada hubungan antara tasawuf dengan Islam. Karena apa? Mereka mungkin nggak ngerti tentang Islam, hanya tahu tentang Islam ya lewat berita-berita itu, apalagi setelah September 11 misalnya Islam yaitu yang kekerasan, yang violation of human rights dan lain sebagainya. Kok bisa tasawuf kan tidak begitu, apalagi ajarannya Rumi. Rumi kan kayak begitu, masa itu Islam? Nah, sehingga ketika kita bicara Rumi kan Mas Abu masih ingat toh bagaimana orang mencoba untuk mengeluarkan Rumi dari tradisi Islam misalnya. Ya kan itu bicara mengenai Sufism atau alien gitu ya, asing, barang asing di situ. Sehingga misalnya saya kasih contoh karena misalnya ada H.R. Gibb misalnya mengatakan itu kan survival of superstition. Tasawuf itu kan sisa-sisa tadi klenik-klenik itu. Ya, TBC itu bahasa kita sekarang itu. Ya, khurafat dan lain sebagainya itu. Malah dikatakan itu cultural backwardness. Ada yang bilang begitu, ada yang mengatakan bahwa itu adalah deviation from true Islam. Dan ini ditemui oleh Karl Ernst yang dia juga menulis banyak tentang tasawuf. Ketika dia pergi ke Pakistan, dia di situ ketemu orang bilang Sufism has nothing to do with Islam, kata orang itu. Tapi di sisi yang lain ada orang bilang, oh itu kan veneration of the saint, itu kan pemujaan terhadap orang suci. Kayak gitu. Sehingga kadang-kadang ini baik orang asing maupun orang Islam sendiri ya ada dua pendapat tadi. Ada yang mengatakan itu alien, itu barang asing yang dimasukkan dalam tradisi Islam.
Nah, tapi buat saya lebih cenderung yang di sini, Sufism as Islamic. Louis Massignon misalnya, dia mengatakan Islamic mysticism itu adalah develop out of meditation of the Quran and faithful imitation of the action of the passenger of God. Jadi itu dia memang justru bagaimana dia mengamalkan tradisi-tradisi Quran atau ajaran-ajaran Quran dan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nah, ini lalu dibahas mengenai bagaimana hujwirid dan lain sebagainya. Bahkan Nicholson sendiri mengatakan, ya tadi seperti yang saya jelaskan tadi, itu dari Islam, tetapi karena memang Islam ada hidup di tengah-tengah agama-agama lain, pengaruh-pengaruh Hindu, pengaruh-pengaruh Kristen itu ada masuk. Itu pendapat-pendapat ya. Lalu di sini ada perspektif, misalnya Ibnu Khaldun bagaimana bicaranya tentang tasawuf. Di situ kalau Ibnu Khaldun dia bilang kalau fikih yang kita biasa pelajari itu adalah fikih zahir, kata dia. Tapi tasawuf itu adalah fikih batin. Nah, itu kan beda. Jadi ini model-model bagaimana perspektif itu ya. Saya kira itu secara umum ya yang mengenai tradisi itu. Lalu kenapa itu muncul? Sebetulnya bukan pelarian ya. Ada banyak pendapat di sini. Ya kan? Di sini ada karena ketika itu muncul orang merasa tadi bahwa agama itu terlalu formalitas. Gitu. Formalism led to creation of school of jurisprudence di situ, sehingga seolah-olah itu mereka itu yang paling hebat sendiri. Nah, orang-orang yang cenderung lebih kepada spiritualitas, mereka mencoba bikin aliran itu sendiri. Maka bahasanya Fazlur Rahman di sini adalah reaction against legal formulation of Islam. Yang ketika itu Islam terlalu formalistis gitu. Itu terlalu istilahnya lebih ke hukum saja. Nah, padahal kan persoalan agama itu kan bukan hanya hukum saja. Nah, itu saya kira bagaimana tasawuf itu muncul. Ini beberapa alasan ya. Lalu nanti di situ ada tension antara sufi dan dokter, ada segala macam. Saya kira itu secara umum ya mengenai yang pertanyaan tadi. Jadi itu yang bisa saya jawab, Mas Abu. Jadi saya kira itu karena ini sudah pernah didiskusikan, terpaksa kita harus mengulangin lagi, termasuk tadi yang dari Rumi itu. Nanti mungkin bisa ditonton di episode yang sebelumnya, nanti saya kasih linknya, Habib gitu ya. Hatur nuhun. Terima kasih Prof, luar biasa. Ini memang Habib beneran ini. Habib beneran ini guru tasawuf juga beliau. Thank you Syekh Al-Kaf namanya. Kita ke Mas Bimo. Monggo Mas Bimo. Halo, selamat malam Kang Abu. Malam. Apa kabar Mas Bimo? Baik, dingin juga di Bogor, hujan. Dingin? Silakan. Iya Prof, saya mengikuti kuliah Prof dari episode lalu juga. Salah satu yang saya selalu ingat adalah Quran ditulis 100 tahun ya kalau nggak salah setelah wafatnya Nabi Muhammad. Dan hari ini kita berbicara mengenai keseimbangan antara dogma dan mistik gitu. Nah ini kalau tadi Prof berbicara mengenai kebanyakan orang lebih berkiblat kepada dogma, ini saya sebaliknya nih. Terima kasih kepada Kang Abu nih dan guru-guru yang Kang Abu hadirkan ya. Jadi saya mau bertanya bagaimana atau fungsi dogma gitu dalam kehidupan sehari-hari, karena dalam kita berspiritual ya, bermistik ini saya merasakan adanya transformasi yang terjadi di hidup saya gitu. Nah, transformasi itu terjadi tanpa saya istilahnya saya tetap melakukan sholat dan lain sebagainya, tapi saya justru merasakan kehadirannya tadi yang Prof bilang menyingkap tabir ya, veil itu ketika saya duduk diam bermeditasi tanpa mengucapkan sepatah doa pun gitu. Karena kalau kita mengucapkan doa misalnya dalam sholat itu kan yang mendominasi tuh otak ya, bukan kolbu lah, bukan hati gitu, bukan jiwa, bukan ruh gitu. Nah jadi saya pengen tahu karena tadi 100 tahun setelah Nabi Muhammad, apakah ada diskrepansi gitu dari arti sholat, karena sholat kan juga istilahnya pertemuan dengan Allah gitu ya. Nah pertemuan ini kan personal dan
perlu kita berdiam diri dan hening gitu ya. Tapi kalau kita baca doa jadi sibuk gitu otaknya. Ya, minta penjelasannya. Terima kasih. Oke, Mas Bimo, terima kasih. Ini asik. Oke. Monggo Prof, ini asik nih. Silakan. Terima kasih Mas Bimo ya. Saya kira kalau sebelum ke sana saya ingin kita ini kan tadi kita bicara tiga elemen ya, dan di dalam Islam itu kalau kita semua ingat hadis Jibril ya, itu kan ada iman, Islam dan ihsan. Itu ketika Jibril tiba-tiba datang lalu taruh tangannya di kaki Nabi Muhammad lalu ngomong dialog dengan Nabi Muhammad di situ. Nah, ihsan itu apa? Kan anta budallah ka'annaka tarohu. Anda menyembah Tuhan seolah-olah Anda melihat Tuhan. Itu kan sebetulnya tasawuf kan itu. Gitu. Sehingga ketika sholat boleh jadi karena ketika kita sholat itu sholatnya itu sholat formalitas, sehingga tadi yang kita pakai akal itu Mas Bimo ya, yang berfungsi inteleknya itu karena mungkin di situ sibuk dengan bacaan gitu ya, itu boleh jadi di situ, sehingga kita tidak lagi merasakan bahwa kita itu ada sedang berdialog dengan Tuhan, sedang ngomong face to face dengan Tuhan. Nah, seorang sufi itu kan tekanannya ke situ bahwa kita itu face to face dengan Tuhan. Maka buat saya kalau kemarin ketika kita bicara many ways to God itu ya, atau ketika kita bicara mengenai perempuan dan mistisisme itu, saya mengutip ada dari surat ada di dalam surat saya lupa sebentar. Yang jelas ada di dalam surat itu, saya mengatakan bahwa Tuhan itu kan bilang bahwa saya menciptakan kamu manusia dan jin itu illa liya'budun. Ya toh? Kecuali saya menciptakan kamu hanya untuk menyembah aku. Kan begitu. Jadi kita ini diciptakan kan hanya untuk menyembah Tuhan sebetulnya. Nah, lalu sementara di ayat yang lain lagi Tuhan bilang bahwa saya menciptakan kamu itu bahasanya juga beda, modelnya juga beda, bentuknya juga beda, kan gitu. Nah, kalau dua ayat ini digabung, artinya apa? That's mean bahwa itu Al-Maidah apa ya? Sebentar. Ya, kalau nggak salah Al-Maidah. Di sini kalau begitu, Quran 51-56 itu bahwa Allah created not the jinn, human except they should worship. Nah, di situ lalu digabungkan dengan surat Quran ayat 30, surat 30 ayat 22. Surat 30 ayat 22 itu bahwa kami bikin kamu itu ada misalnya different your tongue gitu ya, bahasanya beda, warna kamu juga berbeda gitu kan. Nah, artinya apa kalau kita gabung di situ? Kalau kita itu diciptakan oleh Tuhan untuk worship God, lalu di satu sisi Tuhan menciptakan diversity of language, color, maka worship itu must be in their own language, their own culture, and their own ways. Yes. Iya nggak? Yes. Iya toh? Di situ. Saya kira di situ. Jadi nggak masalah Mas Bimo mau ya tetap sholatnya mau formalitas, tapi kan ada model-model tertentu di mana Mas Bimo bisa bagaimana berdekatan dengan Tuhan di situ. Ya kan? Kalau bahasanya Rabi'ah Adawiyah itu, kalau kita berdoa itu kan masih mohon-mohon, minta-minta toh sama Tuhan toh. Kalau Rabi'ah Adawiyah enggak lagi di situ. Dia chatting sama Tuhan, ngomong-ngomong, dialog gitu, kan beda. Ya kan? Di situ sehingga karena di situ sudah enggak ada way lagi Mas Bimo. Ya, sehingga boleh jadi Anda memisahkan di situ, tapi kalau mau disatukan ya itu tadi. Karena kita bisa mungkin agak susah ya anta budallah ka'annaka tarohu. Tapi di situ masih ada lanjutannya. Kalaupun fa'ilam takun tarohu, kalaupun Anda tidak merasa bahwa Anda bisa melihat Tuhan di situ, tapi ingat bahwa Tuhan melihat kamu. Nah, di situ.
Tapi kembali ke sini lagi, tadi hiburannya adalah di sini tadi. Wong Tuhan bilang kamu diciptakan hanya untuk menyembah aku, liya'budun, tapi Tuhan juga bilang saya ciptakan kamu dengan bahasa berbeda, warna color juga berbeda, modelnya berbeda. Kalau begitu sudah. Worship, kita boleh dong dengan bahasa kita sendiri, dengan our own culture, dengan our own ways. Gitu kan, walaupun dogma punya. Ya, doktrin ada itu bagaimana sholat, solu kamaru itu muni usolli gitu kan, kamu sholatnya seperti aku sholat. Kamu gitu kan? Iya, betul. Kan Rasul kan begitu gitu. Jadi ya buat saya it's okay Mas Bimo ya, Anda tetap bukan berarti bahwa Anda tidak sholat, tapi Anda katakan kan tadi saya tetap sholat, tapi tetap Anda merasa bahwa ketika will itu terbuka justru ketika Anda misalnya bermeditasi atau apa. Ya itu it's okay. Worship bisa in your own language, atau in your own culture, in your own ways. Many ways. Mantap. Mantap. Saya kira itu, Mas. Keren banget, Prof. Terima kasih, pasti ini menjawab sekali dan superb sekali. Oke, karena sudah 21:28 ini tidak terasa. Terakhir, ini satu pertanyaan terakhir. Mohon direct to question ya, Pak Bapak atau Ibu Nasution, silakan. Silakan. Pak Nasution atau Ibu Nasution, boleh di-unmute. Oh, kayaknya tampaknya kepencet sih ya. Oh ya udah. Oke, terima kasih. Berarti itu tadi Mas Bimo. Oh iya, silakan nih. Oke, silakan Pak Nasution. Cek 1 2. Oh oke. Ini tampaknya ada gangguan. Kayaknya sudah Iya, tadi ini off on lagi, tapi kayaknya tadi kepencet. Oke, baik kalau begitu karena juga sudah 21:29, jadi pertanyaan Mas Bimo menjadi pertanyaan penutup kita malam hari ini yang seperti biasa. Hatur nuhun Prof. Syafa, kehadirannya selalu membuat Terima kita mind kasih blowing. loh, saya, ini tapi luar biasa. Aku aku terbengong-bengong deh pokoknya, dan saya rasa kita semua hari ini juga. Oh iya ya, pokoknya banyak wow efeknya, banyak aha momennya malam hari ini. Alhamdulillah. Dan seperti biasa Prof, mohon final statement untuk episode 282. Monggo silakan. Oke. Mungkin final statement-nya menjawab pertanyaan ini ya, pertanyaan Pak Nasution yang tadi tidak teranu di situ. Dia bicara mengenai reward and punishment. Saya kira kita tadi kalau kita bicara tadi pertanyaan Mas Bimo dan yang lain-lain, saya kira reward and punishment menjadi tidak penting, gitu ya. Apalagi setelah kita juga bicara mengenai Rabi'ah itu ya, dengan dematerialisasi gitu agama gitu ya. Karena kalau kita bicara reward and punishment, sebetulnya kita dengan Tuhan itu melakukan bargaining, jual beli toh. Itu kan ibadahnya pedagang toh Mas Abu. Tuhan, kamu itu kan sudah janji sama saya, kalau saya berbuat baik saya kasih surga, kalau saya neraka. Itu kan kita nagih sama Tuhan, kan kita bargaining dengan Tuhan sebetulnya. Nah itu saya kira juga kalau kita sekarang bicara mengenai tasawuf, bicara mengenai mistisisme, kita setingkat lebih lagi ke atas gitu ya, sehingga ini tidak lagi kita persoalan reward atau punishment gitu ya, karena ini bahasanya Rabi Adawiyah kan simbolnya itu dia akan membakar surga lalu menyiram api neraka, dipadamkan, karena ini justru menjadi halangan, menjadi veil, kalau bahasanya Mas Bima tadi menjadi veil, menjadi halangan, menjadi tabir gitu untuk ketemu Tuhan gitu kan. Yang kita mau itu Tuhan atau neraka atau surganya gitu kan. Saya ingat terakhir saya kira saya kasih cerita Mas Abu, jadi saya dulu punya bapak spiritual gitu ya, namanya Father Christian van Nispen itu, beliau dari Belanda tetapi beliau di Mesir sudah lebih dari 30 tahun. Itu setiap kali saya mau sholat itu beliau selalu bilang, Safa, pray for me too, gitu ya. Nah, dia bercerita waktu ketemu di Roma itu, dia sudah lama nggak ketemu di Roma, senang sekali ketemu saya, lalu dia cerita, dia punya teman kiai besar di Mesir itu, ketika itu sakit Mas Abu. Nah, karena dia sakit ditungguin sama bapak spiritual saya ini, Father Christian ini. Lalu temannya Father Christian itu bilang sama Father Christian, sayang ya, dia bukan Kristen, nanti dia masuk neraka, katanya gitu. Lalu apa jawabnya Father Christian? Dia bilang begini,
Karena dia kan tahu bagaimana tingkah laku, bagaimana perbuatan kiai itu gitu. Dia bilang begini sama temannya itu, kalau dia masuk neraka, aku juga mau ikut masuk neraka, katanya gitu. Artinya sebetulnya kan itu tidak penting tadi ya, reward punishment itu, tetapi yang penting adalah bagaimana kita ketemu Tuhan. Toh kan kita tujuannya adalah bagaimana kita tadi bisa chatting dengan Tuhan gitu ya, bagaimana kita bisa experience closer dengan Tuhan. Sehingga mudah-mudahan kita semua punya, saya kira masing-masing dari kita punya cara tadi masing-masing untuk bagaimana bisa berdekatan, berintimasi dengan Tuhan. Saya kira itu Mas Abu. Terima kasih banyak ya, dan mohon maaf Prof, kalau ada yang terima tidak kasih. Berkenan. Wah, sangat berkenan, luar biasa. Pokoknya Prof jangan bosan-bosan aja dialog positif. Saya rasa ini semua pada nunggu-nunggu pokoknya. Atur nuhun, Prof Syafa, sehat-sehat. Yang bilang jangan bosan tuh malah saya, kalian jangan bosan gitu. Salam untuk keluarga, Prof. Insya Allah kalau udah mereda nanti mampir ke Jogja. Nah, kita itu harus ngopi. Itu. Ya. Dan kayaknya gini Mas Abu, kalau dulu di zaman saya ngisi di acara Indosiar itu ada apa? Ketemu fans gitu ya. Oh iya. Itu kayaknya bagus juga ya kalau kita bikin. Oke, kita bikin kopi darat gitu ya. Iya. Nanti deh, mudah-mudahan segera berlalu nih. COVID ya, oke. Iya, terima kasih Mas Abu. Hatur nuhun sekali lagi. Boleh tepuk tangan untuk Prof Syafa malam hari ini, superb ya, luar biasa. Malam hari ini kita sangat terbuka tentang tasawuf, tentang mistisism dan semuanya, dan kita sama-sama sadari bahwa yaitu tadi bukan harus withdrawal, bukan harus keluar, tetapi engage. Wah, itu keren banget. Dan poin pentingnya adalah via positiva, via negativa, dan transformativa. Dan mudah-mudahan itu semua membawa kita untuk, itu tadi kalimat keren banget, menyadari ada bakat-bakat kesufian di dalam diri kita. So, semoga kita selalu meniti ke dalam diri. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok di jam dan channel yang sama. Terima kasih. Terima kasih. Kita foto dulu sebentar, Prof, boleh ya? Oke, yuk. Jangan dulu keluar sebentar. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Oke, kita foto dulu. Page pertama seperti biasa. Ibu dan Bapak nggak tahu ada di page berapa. Yang penting hitungan ketiga senyum aja. Oke, page pertama ya. Bentar. Oke, sip. 1, 2, smile. Asik. Page kedua. 1, 2, smile. Iya, page ketiga. Page ketiga udah geng daster semua nih, nggak usah smile juga nggak apa-apa deh. Udah pakai daster semua. Sebetulnya apa sih geng daster itu, Mas Abu? Jadi geng daster itu kalau nggak pakai video pasti lagi pakai daster gitu, Bu, kira-kira. Sama dong sama aku kalau gitu. Tapi kan kalau Prof Syafa pakai daster plus pakai kaos kaki tadi bilangnya kan gitu ya. Oke. Kedinginan. Oke, sekali lagi hatur nuhun. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Prof Syafa, super mind blowing malam hari ini. Hatur nuhun, kita tunggu lagi kehadiran Prof Syafa. Terima kasih. Di pertemuan